Langsung dari gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Inilah sosialisasi pencegahan bunuh diri. Langsung dari gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Inilah sosialisasi pencegahan bunuh diri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para peserta dan tamu undangan yang telah hadir di tempat ini, tak lupa kami beserta panitia penyelenggara seminar tetap mengingatkan dan memohon kerjasamanya untuk mematuhi protokol kesehatan. Mohon untuk senantiasa mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki area seminar dan tetap menggunakan masker dan penutup mulut serta menjaga jarak karena seminar kita pada hari ini tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Kami mohon untuk perhatian kita semua untuk segera meninggalkan kesibukan kita masing-masing. Karena sesaat lagi sosialisasi pencegahan bunuh diri akan segera dimulai. Para peserta dan tamu undangan, perkenalkan, saya Yolan Suryatmojo Pratama SHMH, dan selama beberapa jam ke depan saya akan menjadi moderator dan memimpin jalannya seminar kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membuka masker dan penutup mulut yang saya gunakan saat ini agar informasi, intonasi, dan artikulasi yang saya sampaikan bisa terdengar dengan jelas. Peserta dan tamu undangan pada seminar sosialisasi pencegahan bunuh diri saat ini, sebelum kita memulai seminar kita, marilah kita memanjatkan doa sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada pendeta Kristian kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini hari kedua kita akan melakukan rangkaian seminar selama ke depan. Saya percaya bahwa tuntunan penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Kita berdoa. Tuhan, hari yang baru Tuhan peruntukkan bagi kami untuk kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami dan berbagai kesempatan kerja. Karena itu kami mohon kepada Tuhan dalam seluruh keterbatasan hidup kami, Tuhan berkarya di dalamnya, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua, khusus di tengah-tengah acara seminar ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa hanya tuntunan penyertaan-Mu lah yang memampukan kami untuk melakukannya. Karena itu hikmat kebijaksanaan Engkau nyatakan bagi kami semua sehingga dalam rangkaian acara ini nama Tuhanlah yang dipermuliakan di dalamnya. Kami berserah diri kepada Tuhan dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan awal, pertengahan, akhir dari seluruh rangkaian acara ini. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berserah penuh di hadapan hadirat-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Peserta seminar sosialisasi pada saat ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada pemandu lagu yang bertugas, kami persilakan, dan peserta kami persilakan untuk berdiri. Peserta dipersilakan duduk kembali. Juliette Lewis berkata, hal paling berani yang pernah saya lakukan adalah melanjutkan hidup ketika saya ingin mati. Lalu saya sadar, pada akhirnya seseorang membutuhkan lebih banyak keberanian untuk hidup daripada membunuh dirinya sendiri. Jika kamu pernah berpikir untuk menyerah, ingatlah mengapa kamu bertahan sampai saat ini. Bunuh diri adalah fenomena yang mencemaskan masyarakat beberapa tahun terakhir, khususnya di negara Indonesia. Angka bunuh diri cenderung meningkat selama 2 tahun terakhir. Bunuh diri sendiri merupakan tindakan agresif, melukai diri sendiri, merusak diri sendiri, dan selanjutnya mengakhiri hidup sendiri. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di negara Indonesia semua diatur oleh hukum. Dan segala produk perundang-undangan serta turunannya berlaku di wilayah negara Indonesia. Negara hukum berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan pandangan hidup bangsa dari segala sumber hukum. Berdasarkan pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan mendorong, menolong,
dan atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri dapat dipidana penjara selama 4 tahun. Kebanyakan manusia yang bunuh diri adalah karena manusia lain yang perlahan membunuhnya dengan melontarkan komentar negatif atau perlakuan yang membuat mereka tidak tahan untuk hidup lagi. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai korban. Dalam hukum pidana positif, bunuh diri dan percobaannya tidak merupakan tindak pidana dan tidak diancam dengan pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan undang-undang. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu kita semua yang hadir di dalam ruangan ini paham bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang tidak bisa disepelekan. Sementara data dari Potensi Desa atau PODES, Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 menyebutkan telah terjadi 5.787 korban bunuh diri maupun percobaan bunuh diri di seluruh Indonesia. Jumlah kasus yang sangat mencengangkan, bukan? Bagaimana bisa terdapat 5.787 kasus bunuh diri maupun percobaan bunuh diri dalam setahun? Padahal kita semua tahu bahwa dalam 1 tahun terdapat 365 hari. Dapat kita kalkulasikan bahwa sehari bisa terjadi kurang lebih 15 kasus bunuh diri maupun percobaan bunuh diri di wilayah Indonesia pada tahun 2021. 5.787 kasus bunuh diri maupun percobaan bunuh diri di Indonesia tidak bisa disepelekan. Sangat tidak elok jika dikatakan bahwa sekarang ini bunuh diri adalah tren di negara Indonesia. Pada saat seperti inilah yang kita butuhkan adalah pencegahan. Dampak dari kegiatan ini pastinya orang muda, orang tua, bahkan anak-anak semakin sadar akan eksistensi dirinya sebagai harapan keluarga, masyarakat, gereja, dan bangsa. Munculnya kesadaran kritis pada orang muda dapat mempromosikan dan memposisikan dirinya di tengah perubahan dan perkembangan yang begitu pesat. Oleh karena itu, pada saat ini, inilah sosialisasi pencegahan bunuh diri yang menjadi rangkaian dalam hari ulang tahun Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Kita beri aplaus yang meriah. Ketika orang bunuh diri, mereka berpikir, mereka mengakhiri rasa sakit, tetapi yang mereka lakukan hanyalah meneruskan rasa sakit itu kepada orang-orang yang mereka tinggalkan. Pada seminar sosialisasi pencegahan bunuh diri ini, kita akan bersama-sama dengan narasumber terhebat kita. Untuk itu, kami mohon kesediaannya secara hybrid event. Yang pertama, Bapak Pendeta Jonathan Patiasia. Patiasina yang saat ini sedang berada di Australia dan bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini dengan hybrid event melalui virtual atau online.
Pendeta Jonathan aktif sebagai motivator bagi anak muda di kalangan anak muda, baik khusus di Melbourne dan juga di Jakarta dengan nama persekutuan Garam Ministry Australia. Pendeta Jonathan aktif melayani sebagai pembicara di berbagai seminar pertumbuhan rohani di berbagai tempat denominasi gereja dan sebagai pendeta di GBI Rock Makassar. Pendeta Jonathan juga aktif sebagai penulis buku rohani dan salah satu judul bukunya Kingdom Theology. Pendeta Jonathan aktif di sosial media dengan konten-konten renungan di YouTube yang bisa kita buka pada Morning Devotion. Kepada Pendeta Jonathan kami persilakan. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yang akan bergabung bersama-sama dengan saya di tempat ini bisa langsung maju ke depan kepada Pastor Albert Arina. Kepada Pastor kami persilakan. Kita beri aplaus yang meriah. Pastor Albert Arina pada tahun 1990 telah menyelesaikan pendidikan di Seminari Menengah Santo Petrus Claver, Makassar. Kemudian pada tahun 1991 tahun orientasi rohani Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Pada tahun 2002 sampai 2007 aktif sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar. Aktif sebagai pastor mahasiswa Keuskupan Agung Makassar dan juga sebagai moderator PMKRI Santo Albertus Magnus Makassar. Pada tahun 2001, pastor sendiri merupakan Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Makassar. Sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Makassar. Sebagai Direktur Baruga Kare Makassar. Dan sebagai anggota FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022 menjadi Ketua Unio Keuskupan Agung Makassar. Kita beri aplaus yang meriah kepada Pastor. Dan pembicara selanjutnya dengan hormat kami
Recording in progress. Cek 1 2 3 cek zoom cek 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 1 2 3 cek zoom cek 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 cek
Dimohon untuk ketenangan kita semua dan akan segera kita lanjutkan. Dan selanjutnya adalah narasumber kita yang ketiga. Kami panggilkan Ibu Dr. Diana Papayungan SPKJ. Kita beri aplaus yang meriah kepada Dr. Diana. Dr. Diana Papayungan SPKJ melanjutkan pendidikannya pada tahun 1988 mendapatkan gelar sarjana kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dan pada tahun 2006 beliau melanjutkan pendidikannya di PPDS Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini Dr. Diana Papayungan aktif sebagai dokter fungsional psikiater RSUD Kota Depok. Dan pada tahun 2012 sampai saat ini bekerja sebagai dokter part-time di Rumah Sakit GRHA Permata Ibu. Dr. Diana Papayungan SPKJ mempunyai pengalaman praktisi dan sertifikasi sebagai sertifikasi tes psikometrik MCMI pada April 2021, sebagai sertifikasi tes psikometrik MMPI 2, menjadi dosen tamu mahasiswa S2 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan materi Anak Berkebutuhan Khusus tahun 2015. Sebagai narasumber di acara Psikologi TVRI tahun 2017, sebagai narasumber tentang teori konselor pada Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2015 sampai 2017, dan sebagai juri di bidang psikologi pemilihan Abang dan Pok Depok Duta Pariwisata tahun 2015 sampai 2019. Kita beri aplaus yang meriah. Dan kita bersama-sama akan menyambut narasumber terakhir kita pada sosialisasi pencegahan bunuh diri. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Dr. Christian HP Lambe STMM MSI. Kita beri aplaus yang meriah. Dr. Christian HP Lambe menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1997 di S1 Teknik Elektro UKI Paulus Makassar. Lalu tahun 2008 mendapatkan gelar S2 Magister Manajemen STIE ABI Surabaya. Pada tahun 2021 mendapatkan gelar S2 Magister Sosiologi Universitas Hasanuddin. Dan pada tahun 2018 mendapatkan gelar Doktor S3 Doktor Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Bapak Christian HP Lambe aktif sebagai Direktur Utama Perusda Tanah Toraja tahun 2007 sampai 2009. Aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun 2009 sampai 2014, dan kembali menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Toraja periode 2014 sampai 2019, dan saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Toraja tahun periode 2019 sampai 2024. Pengalaman organisasi dari Bapak Dr. Christian HP Lambe adalah pada tahun 2013 sampai 2023 sebagai Ketua Umum DPD Apindo Tanah Toraja, dan saat ini 2019 sampai 2024 sebagai Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Tanah Toraja. Karya ilmiah yang telah didapatkan oleh Dr. Christian HP Lambe adalah salah satunya,
and International Journal Actor Structuration of Partai Damai Sejahtera in Political Arena of South Sulawesi Medwall Publication 2018. Kita beri aplaus yang meriah. Inilah keempat narasumber kita pada sosialisasi pencegahan bunuh diri. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan hidupnya. Dapat dikatakan, resiliensi adalah bangkit kembali dari keterpurukan. Dan tanpa menunggu berlama-lama lagi, inilah sosialisasi pencegahan bunuh diri. Pada kesempatan saat ini, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Jonathan yang saat ini sedang berada di Australia dan bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini dengan hybrid event melalui virtual atau online untuk menyampaikan materi pada sosialisasi pencegahan bunuh diri. Kepada Bapak Pendeta Jonathan kami persilakan. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Shalom. Merupakan satu kehormatan bisa hadir dalam sebuah acara yang luar biasa ini. Saya berharap ini dapat menjadi berkat buat kami sekalian. Saya hadir di sini dalam porsi sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan yang akan menyampaikan pemahaman paling tidak sedikit teologis dan praktikal dari pencegahan bunuh diri tentunya. Nah, saudara-saudara pasti sekalian sudah mengetahui, saudara-saudara sekalian pasti mengerti bahwa bunuh diri ini adalah sesuatu yang tercatat di Alkitab. Dan kalau saudara baca Alkitab, mungkin ada 5 atau 6 kasus bunuh diri yang terjadi di Alkitab. Ya, seorang yang bernama Ahitofel bunuh diri karena dia kemudian kecewa pada kepemimpinan Daud ataupun kepemimpinan Absalom. Ya, juga kita tahu mungkin yang menjadi perdebatan adalah kasus Simpson yang kemudian apakah dia bunuh diri atau memang dia pada waktu itu melakukan sebuah tindakan yang heroik dan kemudian menghancurkan kekuatan Filistin pada waktu itu. Tapi tentu yang paling saudara ingat adalah Yudas Iskariot pastinya ya. Yudas Iskariot kemudian membunuh diri dengan jalan menggantung dirinya. Sedangkan salah satu kasus yang lain adalah kasus dari Raja Saul. Ya. Nah memang orang punya pertanyaan yang paling besar tentang bunuh diri adalah apakah bunuh diri itu adalah dosa atau tidak? Jawabannya udah jelas. Semua bentuk pembunuhan adalah salah di hadapan Tuhan. Dan pembunuhan manusia maksudnya adalah salah di hadapan Tuhan. Disebabkan hanya Tuhan yang berhak mengambil kehidupan yang Dia berikan kepada manusia. Dalam firman Tuhan kita mengetahui bahwa jumlah orang yang kemudian bunuh diri di Alkitab itu kelihatan sekali mereka memiliki masalah dalam kehidupannya. Baik masalah secara sosial ataupun masalah secara spiritual. Nah, saya ingin langsung saja menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dalam pencegahan bunuh diri saya melihat ada apa yang saya sebut dengan 4 circles of life ya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan secara menyeluruh dan tidak bisa cuman satu bahagian saja. Kita harus melihatnya secara menyeluruh. Jadi we have to see it comprehensively. Kita nggak bisa lihat secara
satu persatu. Nah, 4 hal tersebut adalah hal ini. Yang pertama adalah bagaimanapun juga kita melihat seseorang dalam kehidupan ini, kita harus melihat yang pertama adalah faktor biologikalnya, faktor biologinya, ya. Faktor biologikalnya itu berurusan dengan bagaimana dia secara fisik kelihatan. Nah, tentu kalau sudah lihat penyebab bunuh diri, terbanyak orang yang melakukan bunuh diri, menurut catatan yang saya tahu adalah terbanyak orang-orang yang mengalami mental illness atau orang-orang yang mengalami depressions, orang-orang yang mengalami depresi yang sangat tinggi, yang kemudian menyebabkan mereka tidak punya jalan keluar dan tidak punya sesuatu yang begitu menekan sehingga kemudian mereka melakukan tindakan menyudahi kehidupan mereka secara menggantung diri ataupun minum pil, overdoses ataupun hal-hal yang lain. Nah, itu yang pertama, biological kita perlu perhatikan. Nah, tentu kalau berbicara biological, kita harus lihat keadaan kesehatannya secara penuh. Ada orang, ini terbanyak saja orang yang mengalami cacat secara mental, kemudian tidak dibangun mentalitasnya secara baik, atau cacat secara fisik dan kemudian tidak dibangun mentalitas secara baik, orang tersebut cenderung untuk mengarah kepada bunuh diri, apalagi kalau mereka dibully, mereka ditekan, mereka akan mengalami hal tersebut. Nah, secara sengaja saya menaruh sebagai latar belakang saya adalah lukisan dari Vincent van Gogh. Itu hanya untuk mengingatkan pada saudara bahwa Van Gogh juga salah satu orang yang dipelajari case-nya. Oh, dia mengalami mental illness, kemudian dia bunuh diri. Dia nggak terkenal, lukisan yang di belakang saya ini namanya Starry Night. Orang nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, tapi lukisan ini adalah salah satu lukisan yang paling terkenal yang ditulis oleh Van Gogh. Nah, Van Gogh kemudian tentu kita tahu dia meninggal pada usia 37 tahun dengan jalan bunuh diri. Dia menembak dirinya dengan revolver. Tapi tentu itu cuma bagian akhir. Dia telah mengalami banyak sekali apa yang disebut dengan psychotic episode dalam kehidupannya. Dia mengalami delusion, dia mengalami mimpi-mimpi buruk dalam kehidupannya. Dia kemudian kita tahu dari sangat muda dia sudah mengalami hal tersebut. Ya, dia kira-kira mulai melukis itu waktu dia mulai mengalami psychotic episode-nya dia mulai mengalami mental illness atau sakit jiwa, dia kemudian mulai melukis. Dan tentu kita tahu bahwa salah satu lukisan yang terkenal adalah itu Starry Night yang saya tunjukkan yang saya sengaja taruh di belakang saya untuk mengingat orang ini. Van Gogh waktu mengalami hal tersebut, dia sempat beralih kepada jalan spiritual. Misalnya dia pergi waktu dia mulai mengalami mental illness di London, dia dikembalikan ke rumahnya dan dia kemudian menjadi misioneri. Dia sempat berpikir bahwa dengan melayani Tuhan mungkin jadi lebih baik, dia mungkin bisa jadi lebih normal. Ternyata enggak juga. Jadi kita berpikir dengan sekedar melakukan tindakan-tindakan agama, kita kemudian dapat keluar dari hal tersebut. Ternyata enggak juga. Dan kemudian dia mengalami masalah yang sangat berat. Dia sempat potong telinganya sendiri dengan blade, ya, dengan silet razor, ya, tempat potong telinganya. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Saya membaca riwayat kehidupannya, memang ternyata yang kedua memang yang penting juga adalah yang pertama biological, yang kedua adalah psychologicalnya. Hal-hal psikologinya perlu diperhatikan juga. Kalau biological itu tentang physical body kita atau bagian tubuh kita berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kalau psikologikal itu adalah berhubungan dengan cara berpikir kita, how we think, bagaimana kita berpikir dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang mungkin kita akan bahas lebih banyak sedikit, yaitu social support, atau bagaimana keadaan kita sekarang, apakah kita tersambung dengan orang-orang, kita tersambung pada sebuah komunitas. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor spiritual. Nah, di faktor spiritual ini seringkali kita
cuman berpikir kegiatan agamanya, padahal faktor spiritual ini lebih menjurus kepada your sense of meaning in life, ya, meaning and purpose of life. Kamu punya tujuan hidup enggak? Kamu menemukan arti hidup ini apa tidak? Sebab secara biologi, secara psikologi, secara sosial, ataupun secara spiritual, semuanya ini memegang peranan penting. Sebagai hamba Tuhan, saya cenderung berpikir cuman bagian spiritualnya aja. Tetapi setelah saya belajar, saya ada di Melbourne 18 tahun, saya belajar satu hal yang sangat mahal ketika salah seorang dari anggota pemuda kami itu mengalami schizophrenic, ya. Jadi saya ditelepon oleh polisi karena dia lagi lari di tengah jalan secara telanjang. So kita harus ambil dia dan bawa dia ke rumah sakit jiwa pada waktu itu, mental hospitals, untuk dirawat. Dan memang betul, waktu dia ada dalam kondisi mental illness itu, dia cenderung ingin mau menghabiskan nyawanya, dia ingin membunuh dirinya. Jadi kemudian kita belajar bahwa hal tersebut dapat terjadi. Kalau itu terjadi sangat berbahaya. Saya kemudian sadar bahwa bukan cuma hanya didoakan, bukan cuma hanya sekedar dulu saya pikir didoakan udah selesai, padahal enggak, saudara. Ada hal-hal yang lain yang perlu dikerjakan. Ada hal-hal yang lain yang kita perlu perhatikan. Selain dia harus memiliki tubuh yang sehat supaya tidak tertekan pemikirannya, dia juga harus mengembangkan pola pikir. Dan saya kira salah satu tanggung jawab gereja saat sekarang ini adalah sungguh-sungguh memberikan perlengkapan atau memperlengkapi umatnya dengan sebuah studi ataupun sebuah pelajaran yang kuat mengenai pola pikir, bagaimana membangun pola pikir yang sehat, bagaimana mengembangkan pola pikir yang benar. Dan hal tersebut adalah butuh waktu, butuh pendidikan, butuh pengajaran, butuh latihan untuk kemudian bisa mengembangkan pola pikir yang baik, disertai dengan kebiasaan yang baru, disertai dengan disiplin hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang yang dekat kita, hubungan dengan masyarakat. Dan tentu itu adalah sesuatu yang diajarkan di Alkitab, bahwa kita perlu mengembangkan hal tersebut. Nah, tapi yang saya anggap sangat penting di sini adalah hal sosial. Social support mungkin adalah hal yang paling penting. Gereja perlu sekali menciptakan komunal untuk dapat berhubungan dengan orang-orang yang punya masalah dengan mental illness ataupun sudah mulai mengarah kepada bunuh diri secara khusus. Yang didapati memang penyebab orang bunuh diri terbanyak itu disebabkan karena mental illness. Tapi ada juga penyebab bunuh diri yang lain, ya. Misalnya adalah kekecewaan. Misalnya kekecewaan yang sangat berat terhadap pribadi-pribadi yang mereka kasihi atau mereka sangat kagumi, orang tua misalnya, pendeta misalnya, tokoh spiritual yang mereka anggap penting di dalam kehidupan mereka, kemudian melakukan kesalahan, itu biasanya itu menyebabkan mereka terpukul keras, dan hal tersebut bisa menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Nah, memang sekitar offenses ini atau kekecewaan ini merupakan salah satu penyebab sangat besar. Akan tetapi kalau kita bisa handling kekecewaan dengan baik, dan tentu di Alkitab diajarkan, ya. Bahkan Yesus juga sudah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu kecewa dan menolak aku. Sebab orang yang kecewa cenderung dapat menolak Tuhan, menolak realita hidup, bahkan menolak masa depannya sendiri, membuang hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dan memang betul masalah yang paling banyak terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah kekecewaan ini, ya. Kalau di bahasa Inggris bilang offenses issue, ya, isu offenses ini penyebab utama. Dan di Alkitab itu kalau sudah perhatikan, orang-orang yang kecewa dan bunuh diri biasanya kecewa atau karena hal tersebut, atau saya sebut beginilah, tokoh-tokoh antagonis di Alkitab
terbanyak adalah orang-orang yang kecewa. Mereka adalah orang-orang yang mengalami offenses. Dan memang Alkitab katakan kita harus bereskan offenses kita. Kita harus bereskan kekecewaan kita. Ya, kalau saudara baca misalnya di Mazmur 55 misalnya, satu Mazmur yang menceritakan kepada kita tentang Daud, bagaimana dia kecewa juga dan orang juga kecewa dengan dia. Bagaimana dia menulis kata-kata yang sangat puitis dalam Mazmur 55 sehingga dia begitu depresi sampai kemudian dia mengatakan perkataan yang saya kira dulu itu adalah ide Rinto Harahap, padahal itu adalah ide Alkitab ya. Seandainya aku punya sayap, aku akan terbang ya karena terlalu tertekan. Itu ditulis di Mazmur 55. Kalau saudara baca secara menyeluruh Mazmur itu. Sampai dia juga berkata orang-orang dekatnya dengan dia yang berkata manis pada dia, tapi mulut mereka manis, tapi mereka menghujam dengan pedang. Ada orang yang menyerang dari belakang. Sampai kemudian dia mengatakan ayat yang kemudian dikutip di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mungkin terjemahan paling tepat untuk itu, kalau membaca seluruh kisah Mazmur 55, itu adalah serahkanlah kekecewaanmu kepada Tuhan. Jadi secara spiritual, dan kemudian saya gabungkan saja ketiga itu psychological, social, and spiritual, karena memang hal spiritual tidaklah kita harus kurung hanya urusan gereja. Sebab spiritual, psychological, and social itu bergerak bersama. Dan tentu dia juga akan sampai pada tubuh ya. 4 circle of life ini saya sebut adalah termasuk pada hal-hal rohani yang harus kita mengerti. Jadi hal rohani tidak hanya mengurus urusan kebaktian, ibadah, doa, tapi hal-hal rohani juga berurusan dengan bagaimana saudara punya kapasitas atau abilitas untuk dapat membangun hubungan sama orang lain. Sebab kalau kita mau lihat, kalau saya sekarang ditanya setelah menyampaikan 4 hal ini, ya, mungkin yang paling penting adalah kita terus mengajari orang percaya adalah your sense of meaning and purpose in life. Orang percaya pun harus diajarkan apakah tujuan dan arti kehidupan ini. Semua orang dari sekolah minggu harus diajarkan tujuan kehidupan. Mereka harus diajar bagaimana memiliki tujuan, punya masa depan. Sebab when you have a sense of meaning and purpose, itu telah menolong banyak sekali untuk dapat mengalahkan isu-isu yang menjadi penyebab bunuh diri tentunya. Nah, kalau kita kemudian mengerti hal ini, kita perlu sekali mempertimbangkan bagaimana gereja harus terus mengajarkan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai 28, kita menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mempercayai kalau kita menemukan tujuan Tuhan, berkat Tuhan ada di situ. Ya, sebab kalau saudara baca Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya ke-26, itu tujuan Tuhan menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita supaya mereka berkuasa atau memerintah atau sukses, kata Rada punya pengertian, berhasil dalam kehidupan ini. Kemudian ayat 27 dia menjadikan laki-laki dan perempuan. Ayat 28 langsung lalu Tuhan memberkati mereka. Jadi saya kira ayat 26 sampai 28 itu adalah satu paket yang khusus bahwa setelah Tuhan mengatakan tujuannya, dia memberkati ya. Sering sekali memang kita mengajar orang bahwa nanti kalau dia baik-baik baru Tuhan berkati. Nanti kalau dia sukses atau dia jadi anak yang baik, nggak nakal, nggak bikin apa-apa, baru Tuhan berkati. Seringkali kita punya konsep seperti itu. Tapi kalau baca di Kejadian 26, enggak. The blessings of the Lord always connected with the purpose of God. Jadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita selalu tersambung atau terikat dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang dilayani di gereja adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, atau itu kita perlu sekali untuk mengajarkan kepada mereka tujuan-tujuan Tuhan. Sebab Tuhan memberkati apa yang menjadi tujuannya di muka bumi ini. Dan Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Mungkin secara teologi itu hal yang kita perlu tahu. Sebab berkat Tuhan diberikan
ketika Tuhan menyatakan tujuannya bagi kita. Jadi jelas sekali bahwa kalau kita perhatikan hal ini, kita kemudian akan menemukan itu sense of meaning and purpose, bahwa tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, dan kemudian setelah menjadi serupa dengan Kristus, kita pun kemudian, ini dia ini, akan memerintah. Nah, Yesus sih memberitahukan kepada kita, definisi memerintah itu melayani kan. Kalau saudara baca di Markus pasalnya yang ke-10, saudara baca ayat 43 dan seterusnya, atau saudara baca ketika Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Sebab Yesus bilang begini, pemimpin dunia ini melayani atau berkuasa, menjalankan kuasanya dengan tangan besi. Tapi Yesus bilang kepada murid-muridnya, tidak demikian di antara kamu. Kamu harus melayani. Barang siapa mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi yang paling kecil. Siapa menjadi yang terkemuka, dia harus menjadi pelayan bagi semuanya. Jadi jelas sekali bahwa Yesus memberikan itu tuh. Yesus memberikan sebuah arti yang baru tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah to serve, melayani orang lain. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa luar biasa sekali kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja pada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam keadaan depresi, tapi kemudian mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Contoh yang paling baik adalah Yusuf. Kalau orang mesti jadi depresi, mungkin Yusuf adalah pribadi yang paling bisa jadi depresi. Kenapa? Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Dia ditolak oleh kakak-kakaknya. Mereka ingin membunuh dia. Mereka melempar dia di dalam sumur. Kemudian bayangkan, dia dijual kepada orang, kepada bangsa lain, kepada kafilah yang lewat, yaitu orang-orang Ismail yang membawa dia ke Mesir. Kita tahu kalau sebagai manusia dia pasti depresi banget. Tapi dalam keadaan depresi inilah, karena dia punya mimpi, dia punya tujuan, dia connected dengan tujuan kehidupannya. Makanya dia kemanapun dia pergi, berkat Tuhan ada atas dia. Sampai kalau saudara baca Kejadian 39 ayat 1 dan ayatnya yang ayatnya yang ke-21 ya, Kejadian 39 ayat 1 2 dan ayatnya ke-21, dibilang Tuhan menyertai Yusuf. Itu arti berkat. Arti berkat itu Tuhan menyertai, Tuhan menaruh tangan ke atasnya. God is with him. Karena itu dia successful, dia berhasil dalam apapun yang dia kerjakan. Saya tidak sedang mengajarkan cuma sekedar keberhasilan, saya sedang mengajarkan tujuan kehidupan. Nah, itu yang saya kira penting. Orang perlu diajarkan tujuan kehidupan. Tapi sekarang kita langsung kepada pencegahan. Kalau pencegahan yang paling utama, tentu kata pencegahan itu ada dua. Pencegahan secara kita lakukan secara agresif ketika hal tersebut terjadi, bagaimana kita memberesannya ketika sesuatu sudah terjadi, atau kita bisa melakukannya secara preventif dengan cara mempersiapkan generasi muda kita untuk memiliki tujuan hidup, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk lulus, berhasil dalam pendidikan mereka, melakukan sekolah mereka, dan tidak menjadi orang-orang yang berpikir hanya satu bidang. Misalnya kita ukur sukses kalau jadi dokter, jadi insinyur, atau jadi yang lain barangkali, atau mungkin ada yang berpikir jadi orang kaya, tapi mengajarkan kepada mereka the meaning of life adalah ketika mereka dapat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Itu akan membuat mereka tahu persis bahwa mereka tidak perlu kaya untuk menjadi berhasil. Sebab kata berkat dan kata kaya dan cuma karena uang itu nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Kita harus untuk mengajarkan kepada generasi muda tentang bahwa mereka bisa berkarya pada apa yang ada di dalam mereka. Kita mesti mengajarkan hal tersebut untuk generasi muda. Saya kira dengan jalan mengajar, dengan jalan melakukan pendampingan pada hidup mereka. Saya mulai masuk pada kata penting terhadap pencegahan. Ini adalah pendampingan. Pendampingan adalah hal yang sangat penting. Nah, anak yang saya cerita di Melbourne mengalami sakit jiwa itu saya sendiri yang dampingin. Saya bawa dia kepada counseling station, saya antar dia pada komunitas diskusi mereka, sampai kemudian dia berhasil. Dan dia lulus. Dia lulus bachelornya, sampai kemudian dia pulang ke Bandung. Oh, mungkin masih mengalami tantangan here and there, bisa saja
relapse here and there, tapi dia berhasil selesai dan sekarang bekerja, punya istri dan punya anak. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita bisa mengajari mereka, kemudian disertai pendampingan. Nah, disinilah kita perlu sebagai umat Tuhan, secara khusus yang ada di Toraja, itu mendengar kisah selama pandemi ini di mana tiba-tiba orang bunuh diri semakin meningkat, dan kemudian kita menemukan bahwa faktor bunuh diri yang terbanyak adalah faktor genetik karena orang tua melakukannya. Saya mulai berpikir beberapa hal. Ada satu hal yang kita perlu pertimbangkan juga. Saya nggak tahu apakah di Indonesia ini sudah ada. Saya tanya-tanya sih belum banyak. Tapi ada sebuah buku yang mungkin saya bisa sarankan buat saudara baca. Sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Daniel Amen. Amen. Ya, kita bilang amin habis berdoa. Dr. Daniel Amen ini menulis sebuah buku yang berjudul Healthy Brain and Healthy Life, atau dia berkata Change Your Brain, Change Your Life. Dia menuliskan buku itu sebagai Change Your Brain and Change Your Life. Itu buku yang bagus sekali. Saudara boleh beli buku itu. Saya masukkan di saya punya Kindle buku tersebut. Buku tersebut adalah satu buku yang saya pikir patut dibaca. Change Your Brain, Change Your Life. Dr. Daniel J. Amen. Itu buku menawarkan sesuatu bahwa begini, bahwa kadang-kala orang mengalami depresi mental dalam kehidupan mereka. Saya pelajari ini karena saya hamba Tuhan, saya perlu counseling orang, saya pelajari banyak buku. Dalam buku ini dibilang begini, bahwa orang kadang-kala bukan cuma dilihat dari apa dia punya symptoms, ada tanda-tanda, dia punya ada kelihatan dalam dirinya, tapi dia bilang yang perlu dites juga otaknya. Karena terbanyak kalau otaknya memang di dalamnya rusak atau tidak diberi makan dengan baik, dia malah berkata bahwa mental illness itu seperti flu aja di pikiran kita, sama seperti kita kena flu. Jangan langsung kemudian dikucilkan, diasingkan, tidak diajak ngomong, ditolak, tapi justru mereka harus diterima, kemudian ditolong. Kalau memang brainnya yang perlu dirubah, dan dia harus makan makanan yang menolong brainnya, vitamin yang menolong brainnya. Worst case atau kasus yang paling buruk adalah mungkin dia perlu operasi brainnya untuk berpikir normal. Siapa tahu ada cairan di kepalanya yang perlu dibereskan, ada apa aja. Secara medis pasti para dokter akan lebih tahu dari saya. Tapi salah satu tawaran dari siapa Dr. Daniel Amen ini, dia bilang bahwa kita perlu perhatikan brain kita, makanya perlu makan yang sehat, perlu untuk brain jadi jauh lebih bagus juga gitu. Nah, saya cuma katakan secara medis kita perlu pertimbangkan hal tersebut ya. Mungkin sudah perlu cari tahu makanan-makanan yang sehat untuk otak. Salah satu yang diberitahu oleh ahli gizi yang menolong saya dalam gizi saya supaya tetap baik, dia berkata bahwa salah satu makanan otak yang terbaik adalah telur setengah matang. Dia bilang itu bagus untuk brain saudara. Ya, saya cuma saya beritahu saudara boleh teliti ini ya. Di Toraja pasti nggak kekurangan telur lah ya, banyak telur. Tapi mungkin itu kalau kita lihat secara fisikal otak. Tapi kalau secara sosial, ini dia ini. Kita harus menciptakan social support yang kuat. Saya menyarankan bahwa kita perlu membangun komunitas-komunitas kecil untuk menolong orang-orang yang seperti ini. Ya, di gereja yang hampir semua, saya mengembalakan 3 gereja, ada 1 di sini dan ada 2 di Indonesia. Ada beberapa gereja yang lain yang saya overseer. Saya selalu mendorong mereka untuk membangun komunitas-komunitas kecil yang orang bilang komunitas sel. Terserah di gereja saudara bilang apa. Kalau di Tanah Toraja, gereja GBI yang ada di Rumah Doa Rantai Pau itu kita bilang Karmel namanya. Tujuannya komunitas-komunitas kecil ini bukan cuma sekedar datang kebaktian tengah minggu. Tujuannya tidak. Tujuannya justru memberikan support, social support
memberikan dukungan-dukungan baik secara materi, secara moral, ataupun juga secara spiritual, di mana orang dapat tertolong di dalam kelompok-kelompok kecil itu. Nah, kita harus mengembangkan kelompok kecil ini, jangan cuman sifatnya ke gereja kita sendiri. Kita harus keluar untuk melihat kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dan kalau kita mau melakukan hal tersebut, saya kira kita akan dapat menolong orang-orang yang seperti itu. Nah, tentu harus diberi, dan memang it's really tough sih, harus diberi masukan-masukan yang berkala untuk mengatakan bahwa kalau orang sakit jiwa, dia jangan dipasung, jangan diikat, jangan dikurung. Ya, di Toraja saya lihat case seperti itu terjadi di mana-mana. Saya pun pernah berdoa untuk orang yang seperti itu. Ya, ada yang kemudian waras, kemudian datang bekerja di gereja, ada yang buat yang lain. Saya lihat ada beberapa hal. Tapi prinsip utamanya yang kita perlu perhatikan di sini adalah adanya support system yang dibangun secara sosial, di mana kita bisa menggunakan komunitas-komunitas gereja kita yang kita beri masukan, beri didikan, beri pengajaran untuk mereka. Dan saya kira kalau kita bisa kerjakan hal tersebut dengan baik, saya kira hal tersebut dapat menjadi bagian yang sangat baik secara integral di tengah-tengah masyarakat kita untuk menolong. Nah, bagaimana dengan orang yang memang udah mau bunuh diri? Ya, waktu saya tinggal 5 menit, so I have to stop now. Saya cuma mau sampaikan ini. Bagaimana kalau tiba-tiba orang telepon saudara, saya mau bunuh diri? Ya, saya alami ini mungkin 3-5 kali, mungkin tepatnya 5 kali ya. Tapi yang dapat saya handle adalah 3 kali. Yang 2-nya saya nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saya lost contact, saya tidak tahu bikin apa. Tapi orang telepon kita dan berkata ini, I'm on the brink of my hope. I just have to kill myself. I have to commit suicide. Ya, waktu dia bilang saya sedang dalam kondisi tertekan sekali. Saya sudah menyerah. Saya tidak bisa lagi. Saya akan segera bunuh diri. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dikerjakan? Enggak ada hal yang lain yang dapat kita kerjakan kecuali mendoakan dia dan memberikan kepada dia sense of worth, bahwa dia berharga, dia dicintai. Kalau enggak ada yang mau dia, kita mau tolong dia. Kalau enggak ada yang menyukai dia, kalau dia ditolak, kita mau menerima dia. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang tercepat yang dapat kita katakan. Sebab begini, kalau mereka menelpon saudara, ini misalnya ada yang telepon saudara, itu berarti mereka menaruh harapan pada saudara. That's the last chance. Waktu mereka ngomong seperti itu berarti sebenarnya mereka masih ada ruang pertimbangan sedikit pun. Kalau masih ada ruangan pertimbangan seperti itu, dan kita harus cepat ambil waktu yang sangat tipis itu, yang sangat urgent itu untuk tolong orang-orang yang seperti ini. Saya mengatakan bahwa cara terbaik waktu kita langsung berhadapan dengan orang tersebut adalah kita harus penuh dengan doa, kita harus berkata-kata positif dalam kehidupannya, kita harus berusaha untuk mengerti apa yang dia katakan, tapi tidak terbawa untuk menyetujui apa yang dia ingin lakukan. Kita perlu sekali diperlengkapi untuk hal-hal yang seperti ini. Sekali lagi, kalau mereka telepon saudara, mereka kontak saudara, they think they still have hope with you. Mereka pikir mereka ada harapan dengan saudara. So pakai jendela yang terbuka kecil itu untuk memberikan kepada mereka makna kehidupan. Katakan kepada mereka bahwa they are loved. Katakan kepada mereka dicintai, mereka dibutuhkan, mereka berarti. Katakan hal tersebut seperti Alkitab katakan untuk kita sekalian. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini. Saya berharap ini dapat menjadi masukan buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri aplaus yang meriah kepada Pendeta Jonathan Patiasina yang langsung dari Aussie untuk menyampaikan materi pada hybrid event hari ini. Dari Pendeta Jonathan tadi kita bisa menangkap bahwa semua bentuk pembunuhan adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Karena yang punya hak untuk mencabut nyawa seseorang hanyalah Tuhan. Mental illness dan depression adalah sesuatu yang menjadi faktor terbesar penyebab seseorang bunuh diri. Oleh sebab itu, perlu ada pertanyaan buat diri kita sendiri.
What is the purpose and meaning of this life? Apa tujuan dan makna dari hidup kita sendiri? Dan tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Pastor Albert Arina untuk menyampaikan materinya. Kepada Pastor kami persilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya buka masker supaya tidak sesak. Para narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat Paskah bagi kita. Paskah adalah sebuah kemenangan. Tidak hanya pemikiran atau ilusi, tetapi sebuah realitas bahwa sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan kita telah memperoleh kemerdekaan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Dan oleh karena itu bisa ditarik benang merahnya. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, berarti sebenarnya tidak perlu ada kata putus asa. Tidak perlu ada. Karena orang yang putus asa hanya orang-orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan masa depan. Sementara kita, pengharapan kita jelas, tujuan kita jelas, penyelamatan kita jelas. Jadi sebenarnya poin ini saja menurut saya sudah cukup. Kita rayakan Paskah, Kristus bangkit dari antara orang mati, itu sudah luar biasa. Tidak hanya memberi motivasi bagi diri kita, tetapi menjadi bagian integral dari seluruh kehidupan kita. Memberikan pencerahan, memberikan kesaksian, memberikan apa yang dibutuhkan oleh dunia agar kehidupan menjadi lebih baik dan lebih bermartabat. Yang kedua tentu saja ya selamat ulang tahun PMTI yang ke-18 ya. Luar biasa. Saya kira paguyuban ini harus menjadi motivasi bagi kita semua bahwa di luar sana ada sekelompok orang yang punya kepedulian bagi pembangunan masyarakat Toraja dari segala aspek kehidupan. Saya kira ini adalah sebuah energi bukan saja bagi pemerintah, tapi juga untuk masyarakat, untuk gereja. Bagaimana kita bersama-sama membangun Toraja ini agar semakin dikenal, semakin disayangi, semakin terkemuka, semakin bermartabat. Ya, karena Toraja ya sudah punya nama sebenarnya di mana-mana. Tinggal bagaimana pengelolaan entah dari pemerintah, masyarakat dan kita semua membangun Toraja yang lebih baik dan bermartabat. Yang ketiga, ya dalam rangka Hari Kartini ya, 21 April nanti Hari Kartini. Ibu-ibu yang hebat ini saya kira adalah bagian integral dari ibu-ibu Indonesia yang tugasnya adalah menjaga, merawat, mendedikasikan diri pada keluarga agar keluarga ini memang sungguh-sungguh utuh dia, tidak terbelah secara psikologis terbelah, nanti ibu dokter yang jelaskan, tetapi tumbuh dan berkembang menjadi pribadi Kristiani yang dewasa, yang tahu
bahwa dia itu dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Peranan ibu itu luar biasa, tidak boleh pandang enteng. Maka kita memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada peranan kaum ibu. Ya. Hari Kartini 21 April menjadi momentum, saya kira, sejarah bahwa kaum ibu bukan hanya berada di belakang laki-laki, tetapi bisa juga ambil bagian dalam memimpin bangsa dan negara. Nah, kita tepuk tangan untuk ibu-ibu ya. Dan pada kesempatan ini saya akan melihat dari perspektif Katolik. Saya kemarin tiba di sini, ya. Artinya saya kembali ke rumah saya. Saya 8 tahun, hampir 9 tahun di Makale bersama dengan Pak anggota dewan, ya. Saya di paroki Makale 9 tahun, ya. Baru berapa bulan ini saya dipindahkan ke Makassar. Ada undangan dari Pak Christian, lalu saya datang. Menarik bahwa kasus-kasus bunuh diri, 5.700 kasus bunuh diri dan rencana untuk bunuh diri. Bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara bayangkan ya, apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi kasus-kasus bunuh diri sebenarnya itu adalah salah satu modus. Ada banyak kasus yang sebenarnya intinya sama. Entah itu kriminalitas, pembunuhan, penindasan, perbudakan, ya, kekerasan seksual, abortus provokatus, dan lain-lain. Itu sebenarnya merupakan satu bagian dari apa? Dari kasus-kasus ketika kita berbicara tentang martabat manusia. Gereja Katolik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, punya yang disebut moralitas sebagai sebuah martabat yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus dilestarikan, dan yang harus dikembangkan. Intinya adalah bahwa setiap pribadi itu, siapapun dia, kaya atau miskin, adalah pribadi yang bermartabat, titik. Jadi tidak ada yang disebut dengan pelecehan. Karena martabat ini mendapat tempat yang pertama dan utama dalam relasi personal antara manusia dengan Sang Pencipta. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau membaca kitab suci Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian, pada hari ke-6 ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan marilah kita menciptakan manusia secitra dengan kita. Yang saya mau katakan adalah bahwa manusia dengan Sang Pencipta ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Kualitas yang kita miliki itu dari atas. Itulah yang disebut dengan martabat. Dan oleh karena itulah tidak bisa seorang pun itu merasa tidak berguna dan tidak bermanfaat. Bunuh diri juga tidak menyelesaikan masalah. Penindasan, kekerasan
itu sudah jelas bertentangan dengan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, bahkan internasional. Dalam kasus-kasus seperti ini, saya kira tugas gereja, tugas pemerintah, dan tugas kita semua, bagaimana kita kembali pada jati diri kita sebagai pribadi yang bermartabat. Dalam tradisi Katolik itu ada 3 keutamaan. Ada 3 sumber, katakanlah sumber iman. Yang pertama itu kitab suci. Yang kedua, kitab hukum kanonik. Artinya hukum gereja. Ya. Yang ketiga itu magisterium, artinya ajaran sosial gereja. Semua aspek kehidupan dikupas di dalam. Apa akibatnya? Dan bagaimana menyelesaikannya? Karena memang saudara-saudara, bukan saja kasus bunuh diri, tapi kekerasan, bahkan peperangan sekalipun. Paus Fransiskus mengutuk keras invasi Rusia ke Ukraina. Kenapa? Karena melanggar, bukan saja melanggar negara, tapi melanggar martabat manusia. Manusia tidak punya hak sedikit pun untuk menindas, untuk melukai, untuk membunuh. Bukan saja orang lain, juga dirinya sendiri. Tidak bisa. Dan oleh karena itulah, maka kehidupan sosial yang bermartabat itu yang harus dibangun. Kehidupan sebagai orang beriman apalagi. Saya katakan pada awal, perayaan Paskah, Hari Kartini, ini semua momen-momen sebenarnya yang mau mengajak kita kembali ke jati diri kita. Bukan saja sebagai manusia, terlebih sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, kasus-kasus yang sementara kita bahas ini memang menjadi isu, ya, terutama kita di masyarakat Toraja ini. Beberapa tahun terakhir, anak-anak muda jatuh cinta, putus cinta, juga masalah-masalah ekonomi dan lain-lain. Mungkin dari sisi psikologisnya nanti ibu dokter yang akan menjelaskan kepada kita. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa sebagai orang beriman sebenarnya ini menjadi tugas kita pada generasi-generasi muda. Membangkitkan optimisme, semangat bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah memerdekakan kita dari seluruh aspek kehidupan kita. Maka tidak ada istilah menyerah, tidak ada. Semua bisa kita alami dan jalani dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Dalam gereja Katolik, beberapa hari terakhir ini kan ada namanya Minggu Palma. Minggu Palma itu Yesus memasuki kota Yerusalem pada hari Minggu. Awal peristiwa sengsara. Jadi Yesus dieluk-elukkan dengan daun palma, kemudian dengan penuh sukacita dan seterusnya masuk ke kota Yerusalem. Banyak yang bersorak-sorak gembira dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara,
dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kegembiraan, sukacita berubah, ya, menjadi hujatan, caci maki, pengadilan yang tidak adil. Jadi begitu mudahnya suasana dan situasi berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jumat Agung, makanya disebut Jumat Agung. Ada banyak hari Jumat, tapi kali ini agung. Kenapa? Karena Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya menjadi manusia, tetapi Dia rela wafat di kayu salib. Bagi saya saudara-saudara, ini luar biasa. Maka orang-orang yang putus asa, katakanlah, dia belum mengerti bagaimana pengorbanan Kristus itu. Dia menumpahkan jiwa raganya. Dia turun dari singgasana. Itu saja bagi saya pencerahan bagi generasi muda sudah cukup. Pemahaman bahwa Allah itu berbela rasa, berbelas kasih, sampai ke titik nadir. Coba bayangkan, kalau masih ada di bawah, ya dibawanya lagi. Dan Yesus lakukan itu. Ketika Kamis Putih, Paus Fransiskus mengadakan pembasuhan kaki di salah satu penjara kota Roma yang dikenal sangar karena mafia semua di dalam. Ya. Paus Fransiskus membasuh kaki mereka semua dan mencium kaki para narapidana yang sudah dijatuhi hukuman mati seumur hidup. Apa yang mau dikatakan oleh gereja adalah bahwa ini menyangkut martabat manusia. Tidak boleh seorang pun mencederai, apalagi membunuh. Ya. Dan oleh karena itu, jangankan membunuh, dalam kebiasaan gereja Katolik juga, ketika seseorang mau menikah, itu diberi kursus pernikahan. Ya. Salah satu tentang bagaimana menjaga martabat kehidupan. Ya. Karena gereja mengakui bahwa pada saat perjumpaan antara sel sperma dan sel telur, kalau kita mengatakan kapan seseorang disebut pribadi yang bermartabat, ketika terjadi konsepsi antara sel sperma dan sel telur, maka manusia tidak bisa lagi untuk apa yang disebut dengan abortus dan lain-lain. Jadi memang saudara-saudara, manusia ini sungguh luar biasa dan sangat bermartabat. Dan oleh karena itu tidak ada kata putus asa, dan tidak boleh sebenarnya terjadi yang disebut dengan entah pembunuhan, entah kekerasan dalam bentuk apapun, penindasan dalam bentuk apapun, melanggar hak-hak asasi manusia. Mengapa disebut dengan melanggar HAM? Karena menyangkut martabat, kualitas hidup manusia yang berasal dari atas. Ketika Yesus diadili oleh Herodes, Yesus mengatakan, katanya kamu orang Yahudi. Yesus mengatakan, ya Anda sendiri yang mengatakan aku orang Yahudi. Ya. Dan seterusnya. Yesus mengatakan bahwa menghargai pribadi manusia adalah bagian
yang tak terpisahkan dari kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sampai akhirnya ya Tuhan sendiri memanggil kita kembali kepadanya. Jadi demikian saja untuk pengantar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak Pastor Albert Arina. Sedikit kita bisa menangkap bahwa saat ini yang diperlukan adalah membangkitkan optimisme dan juga semangat. Karena sebagai anak Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan sebaiknya kita tidak perlu untuk putus asa, karena kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Manusia sejatinya secitra dengan Tuhan. Peserta sosialisasi pencegahan bunuh diri, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Diana Papayungan SPKJ. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara yang hadir di onsite dan yang ada di room. Saya mohon izin untuk melepaskan masker supaya intonasi saya lebih jelas. Sebelumnya saya sangat gembira sekali ya. Semangat saya kayaknya hari ini dibanding sesi kemarin. Karena kenapa? Saya sempat melirik partisipan di Zoom itu sekitar tembus 130-an. Senang banget karena tujuannya memang kami datang PMTI, judulnya PMTI Pulang Kampung, ya. PMTI itu Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, ya, bukan hanya orang Jakarta, tapi orang masyarakat Toraja yang ada di Toraja dan Tanah Toraja juga tentunya, ya. Dan tujuan kami datang untuk membagikan, ya, membagikan apa yang kami bisa bagikan. Bukan harta yang kami bisa bagikan, tetapi apa yang kami bisa bagikan supaya bermanfaat bagi masyarakat Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Nah, melihat ya kasus yang sangat memprihatinkan selama tahun 2021 yang paling banyak tentang kasus bunuh diri, makanya sebenarnya program ini tidak dimasukkan hanya satu kekerasan seksual kemarin, tetapi permintaan khusus dari Bapak Wakil Bupati Toraja Utara untuk memasukkan. Terima kasih kepada Pak Wakil Bupati yang sangat konsen ya terhadap masyarakatnya. Untuk itu 10 menit awal saya mau mencoba ya merangkumkan dan menghubungkan dari perspektif ilmu saya kesehatan mental tentang apa yang telah disampaikan Bapak Jonathan dari Australia dan Bapak Pastor tadi ya. Sesungguhnya kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari Om Jo ya, panggilan saya Om Jo ya mudah-mudahan masih mendengar, yang beliau paparkan ya, yaitu sebenarnya faktor-faktor penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa ya, sehingga menempatkan mereka untuk rawan atau vulnerable untuk menjadi pelaku untuk mengakhiri hidupnya. Selain faktor penyebab, Pak Jo juga sudah memberikan bagaimana pencegahannya dan bagaimana untuk pemulihannya. Nah, tetapi kali ini saya memang fokuskan untuk bagaimana bagaimana untuk masyarakat umum, bukan hanya dokter yang bisa mengenali bagaimana gejala-gejala apa sih yang bisa terlihat gampang sekali sebenarnya. Yang sulit adalah awareness kita, kepedulian kita, kesadaran kita untuk acuh
nggak mempedulikan orang sekitar kita, ya. Maka ini pada kesempatan ini saya akan men-sharing hal apa yang saya punyai sesuai profesi saya sebagai psikiater, ya, tentang memahami, mengenali dan membantu orang yang dengan risiko melukai diri dan bunuh diri. Jadi ternyata ada orang yang memang punya risiko, ya, high risk, ya, risiko tinggi untuk mengalami tindakan-tindakan mencoba melukai diri yang disebut anak-anak muda sekarang mengenal namanya self harm, ya. Self itu diri sendiri, harm itu menyakiti, ya. Dengan segala bentuk, kemarin saya sudah jelaskan, ya, bagaimana, ya, ada yang melukai, menyilet-nyilet lengannya, ya, ada yang mencoba membentur-benturkan. Intinya mereka yang melukai diri itu intinya bahwa ingin mereka sakit, lebih sakit dari apa yang dirasakan. Mereka istilahkan nyeri psikologis. Kalau ditanya gimana, bagaimana perasaan kamu? Sakit, Dok, gitu. Sakit. Saya sebagai psikiater tuh mencoba membayangkan sakitnya gimana. Kamu bisa nggak? Seperti sakit hati seperti apa? Misalkan kalau kamu putus cinta, terus dia sakit hati, lebih dari itu, Dok. Nah, bisa dibayangin nggak? Terus setelah kamu lakukan self harm itu, apa yang kamu rasakan? Puas, dengan intonasinya yang puas gitu. Jadi dia juga mencoba mengekspresikan kepuasannya, ya. Gimana ceritanya kamu puas? Iya, Dok, minimal bisa saya merasakan lebih sakit dari apa yang saya rasakan. Jadi coba kalau kita mau belajar untuk memahami mereka, pasti kita bisa mau membangkitkan kepedulian kita seperti itu, ya. Nah, selanjutnya tadi Om Jo itu mengatakan bahwa sebenarnya di gereja-gereja sudah ada layanan-layanan, ya, konselingnya. Pak Pastor pasti juga ada, ya. Dan saya tahu di gereja Toraja Elim di sini, pokoknya gereja Toraja Utara itu, karena saya sering berkomunikasi dengan pendeta Yonan, sebenarnya mereka namanya apa? Gita apa ya, Bu? Suara Gita ya kalau nggak salah ya. Itu mereka aktif sekali untuk men-share bagaimana. Cuma permasalahannya adalah memang nggak ada orang yang berani mengatakan bahwa oh saya depresi, saya ada keinginan bunuh diri, ya. Seperti itu. Kecuali yang benar-benar bisa terlihat gitu loh, ya. Barulah bisa ditemukan oleh layanan-layanan seperti ini. Nah, itu yang ingin. Nah, makanya sangat penting sekali mari kita mengenali, ya, lalu menangani mereka-mereka yang dalam kondisi resiko tinggi untuk mengalami bunuh diri. Nah, untuk Pak Pastor saya bisa mengambil catatan sedikit, ya, masukannya bahwa harus optimis, ya. Gereja harus memberikan pendidikan moral, ya, seperti itu. Nah, untuk optimis, saya setuju sekali Pak Pastor. Malah kemarin di sosialisasi kekerasan seksual itu, saya menambahkan bagaimana masyarakat, mari kita membangun, ya, membangun resiliensi keluarga, family resilience, ketahanan keluarga. Karena apapun yang kita alami, ketika family atau keluarga itu punya resiliensi yang kuat, ketahanan kuat, pasti bisa teratasi. Artinya tidak akan sampai mengambil keputusan untuk bunuh diri seperti itu. Jadi optimisme itu bagian dari aspek-aspek resiliensi Pak Pendeta, Pak Pastor. Dan mungkin, ya, saya himbau kepada gereja-gereja, ya, baik gereja Katolik, semua denominasi di Toraja Utara, Tanah Toraja itu sekarang, dan Pemda khususnya, ya, bangkitkan, sebarkan isu resiliensi untuk dipelajari, untuk dilakukan, ya, seperti itu. Ada manfaatnya, sangat bermanfaat. Nggak perlu kita jadi psikiater, nggak perlu kita jadi psikolog untuk membentuk resiliensi ketahanan keluarga kita, ya, seperti itu. Karena kenapa, ya? Karena
resiliensi keluarga itu sangat bermanfaat untuk pencegahan dan penanganan sebagai support ya kepada orang-orang yang memang dalam kondisi risiko tinggi ya. Dan di daerah saya, daerah di Depok, itu Pemda kami dalam hal ini tim penggerak PKK ya sangat giat sekali mereka mensosialisasikan bagaimana itu menjaga, membangun resiliensi keluarga seperti itu. Dan sebenarnya kalau saya tanya, memang katanya ada program pemerintah seperti itu, tinggal dilakukan apa tidak. Mungkin juga dilakukan, tapi mungkin seperti itu ya. Maaf kalau saya karena praktisi ya, jadi udah semuanya lepas ya. Karena tanggung jawab moral saya ketika saya mengetahui dan saya merasa penting, lalu saya tidak mengatakannya, saya tidak mewakili PMTI. Ya, baik. Nah, di mana-mana di dunia ya, baik dunia luar, dunia se-Indonesia atau luar negeri itu selalu mengenal bahwa Toraja, orang Toraja itu katanya masyarakatnya yang religius. Benar Pak Pastor ya? Kemudian masyarakatnya yang menghormati leluhur dan budaya. Terus masyarakat yang diberkati dengan banyak keajaiban dan keindahan. Saya setuju. Itu ada Olon tuh kelihatannya ya. Luar biasa. Kita harus syukuri ya. Tapi slide berikutnya, kenapa ya saya mau ngambil dari media catatan media ya, saya ikuti. Dan bahkan Maret 2021 itu kami spontanitas, nggak tahu dari komunitas apa ya, komunitas sosial media saja, kita lalu berinisiatif untuk melakukan membuat seminar seperti ini juga, webinar tentang stop bunuh diri. Itu diinisiasi oleh Dr. Siswanto ya lewat PDKT. PDKT itu apa ya? Saya bukan mengendorse Dr. Siswanto ya. Halo Dr. Siswanto, mudah-mudahan ikut. Tapi kita harus apresiasi dan partisipannya tembus 250. Kebetulan saya waktu itu sebagai moderator, jadi saya melihat bisa mengikuti dinamika mereka, ternyata antusias sekali. Ada dari luar negeri ya. Nah seperti itu, waktu tinggi-tingginya kasus dan pembicaranya adalah kebetulan ada teman saya namanya Dr. Hervita, memang khusus konsulen psikiatri masyarakat. Jadi di PDSKJI, Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa itu sudah dikelompok-kelompokkan, ada subdivisi ya, karena melihat perkembangan zaman ya, memang benar harus subdivisi. Jadi kegiatan psikiatri komunitas itu benar-benar ya seperti ini. Makanya teman saya didaulat kemarin untuk mengisi ini, saya hubungi Dr. Hervita, dia sangat mensupport karena memang itulah tujuannya. Semua masyarakat, bukan masyarakat di Jakarta aja, semua masyarakat di Indonesia harus kita sosialisasikan bagaimana itu psikiatri masyarakat ya. Nah ini sedikit ya, jadi didapatkan tahun 2018 Toraja Utara itu dapat 1 kasus ya. Tahun 2019 sebelum pandemi ya, Tanah Toraja dapatkan 2 ya, seperti itu. Terus kemudian melonjak nih tahun 2020 ini sudah COVID ya, didapatkan 30 orang di Tanah Toraja. Tanah Toraja ya, bulan Maret ini ya, bulan Maret itu 30 orang Tanah Toraja, terus Tanah Toraja 14 dan Tanah Toraja 16. Toraja Utara 16. Jadi totalnya 30 orang, ya. Kemudian bulan 10 masih tahun 2020 itu Tanah Toraja 5, Toraja Utara 2. Lalu di tahun 2021 Tanah Toraja 2, Toraja Utara 5. Bisa dibayangkan 3 bukan 3 bulan, maksudnya di bulan 3, bulan 10 dan bulan 11 terlihat kenaikannya. Ya, makanya kami mengadakan webinar waktu itu di tahun 2021 bulan Maret karena udah mencapai tembus 30 orang.
Dan ini kami sebagai psikiater menganggap bahwa ini sebuah kedaruratan kemanusiaan. Nah, bagaimana? Penanganannya pasti bukan hanya psikiater, bukan hanya Pemda, bukan hanya dinas kesehatan, tapi harus kita melibatkan masyarakat, ya. Nah, kasus bunuh diri itu apakah semua berlangsung tiba-tiba dan mengejutkan? Atau apakah perlu firasat? Tentu tidak. Pasti sebenarnya sudah lama, cuma kita yang tidak mengetahui. Makanya pada kesempatan itu saya mau mengajak masyarakat Toraja Utara, Toraja Tanah Toraja, dan masyarakat Toraja di mana saja yang ikut Zoom ini, ya. Istilah saya memberikan bonus. Ada kuesioner yang sebenarnya jarang kami publikasikan, tapi saya berikan demi tondok Toraja, ya nanti. Nah, kondisi tersebut kadang tidak digambarkan, ya. Kondisi bunuh diri itu kadang nggak digambarkan. Tiba-tiba aja, gantung diri, masuk IGD, overdosis. Ini baru-baru saya mendapatkan dari. Jadi saya itu kemana-mana itu ada konsul. Jadi biasanya sih psikiatri itu jarang ada pasiennya, apalagi kalau psikiater di RSUD Depok, rumah sakit umum. Tapi dapat konsulen dari gawat darurat. Jadi kadang-kadang yang kasus bunuh diri itu nggak datang langsung ke psikiater, masuk gawat darurat dengan overdosis, dengan luka, seperti itu. Nah, ada satu kasus yang sangat sulit sekali. Kami mencari kontak keluarganya, nggak ada. Akhirnya teman-teman, karena memang menjadi SOP kami ya di Rumah Sakit Umum Depok itu bahwa kalau ada tentamen suicide, percobaan bunuh diri, artinya belum mati ya, itu kita harus menganjurkan untuk rawat. Tujuannya supaya menghentikan, meminimalkan untuk kejadian berulang. Coba kalau kita suruh pulangkan ke rumah, orang rumah nggak tahu apa-apa kan, udah jadi. Dan itu secara etika rumah sakit disalahkan biasanya. Nah, kalau mereka-mereka yang tidak mau dirawat, tanda tangan. Nah, mohon mudah-mudahan ada teman-teman dokter atau pihak di rumah sakit, dinas kesehatan, apalagi ya pemegang program kesehatan jiwa masyarakat yang hadir di room ini atau di tempat ini bisa mencatat bahwa sangat perlu kita membuat SOP seperti itu. Jangan disepelekan, jangan dilepas. Kita hanya menjahit, ya, kita hanya mengkumbal lambung. Kalau overdosis, habis itu pulang. No, harus kita betul-betul. Kalau rumah sakit itu tidak ada perawatannya kayak di rumah sakit saya nggak ada perawatan jiwa, tapi saya konsulkan ke rumah sakit jiwa. Cuma memang masalahnya adalah karena masih stigma masyarakat bahwa kalau ke rumah sakit jiwa itu emangnya gue gila. Selalu begitu orang Jakarta, emang gue gila. Karena pikiran mereka bahwa kalau ketika mendengar kata psikiater, apalagi rumah sakit jiwa, dikiranya sudah gila, padahal tidak. Ya, kalau ibu-ibu semua pemirsa yang ada di sini mau tahu, di dalam penggolongan gangguan jiwa itu ada 100 jenis penggolongan gangguan jiwa. Tapi yang masyarakat tahu hanya skizofrenia paranoid, yang lari-lari di jalan, yang telanjang-telanjang, yang ngomongnya ngaco gitu ya. Padahal banyak. Justru yang banyak ini yang berbahaya ya, akhirnya bunuh diri. Seperti itu ya. Oke. Nah, kondisi tersebut kadang tidak digambarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengenali mereka yang berisiko, ya? Jadi memang kenapa masyarakat yang diajak untuk bagaimana mengenali risiko, ya? Karena mereka-mereka ini yang high risk itu adanya di masyarakat pastinya ya. Kalau sudah terdiagnosa baru adanya di psikiater atau rumah sakit seperti itu. Nah, ini fakta. Ini sebenarnya harusnya menempeleng apakah istilahnya bahwa kepada kami ya pelayanan kesehatan primer ya, teman-teman yang ada di pelayanan
kesehatan primer atau publik ya, puskesmas tentunya, klinik-klinik atau praktek-praktek dokter umum atau praktek dokter spesialis lainnya. Sebenarnya penelitian mengatakan bahwa 3 dari 6 orang yang bunuh diri sebenarnya telah melakukan kontak dengan layanan kesehatan. Terakhir kali dalam 7 hari sebelum kematian. Gimana? Kalau saya sebagai dokter, saya harus pasti merasa bersalah. Kenapa ya? Saya nggak bisa mengenali. Padahal sebenarnya itu kenapa? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa menanyakan perasaannya. Misalkan datang dengan insomnia, ya, tidak mau, nggak bisa tidur dok. Atau aduh kok saya selalu GERD, selalu, sorry ya pada orang-orang yang suka ngomong GERD. Kalau kami psikiater dibilang GERD, berulang-ulang udah di endoskopi udah, pasti masalahnya di jiwanya nih ya. Tapi saya tidak katakan bahwa semua orang GERD itu adalah gangguan jiwa, tapi hampir gangguan jiwa dalam hal ini kembali lagi gangguan cemas ya yang biasanya menyebabkan gangguan GERD. Sebenarnya mereka-mereka itu datang dengan psikosomatiknya, dengan keluhan fisiknya, sakit kepala, nggak bisa tidur, rasa seperti kembung, sakit perut, sakit ini. Dalam 7 hari sebelum kematiannya. Dan datangnya apa? Pasti ke dokter-dokter pelayanan ini. Cuma ya bukan, kita juga tidak menyalahkan dokter ya kan? Ya, bahwa ini karena ketika fisik yang dikeluhkan, ya pasti fisik yang diutamakan ya. Beda dengan psikiater. Kalau memang biasanya ini mereka datang nggak fisik, selalu dengan gejala-gejala, dan bahkan mereka datang itu sudah dengan setumpuk diagnosis. Oh banget, keren banget tuh pasien-pasien jiwa nggak tahu kalau di sini ya. Dia datang, dok kayaknya saya bipolar deh, gitu. Apa gejalanya? Dicatat lah, dibaca lah. Persis saya seperti ini, seperti itu. Jadi berarti pintar ya orang-orang di sana ya. Nah, jadi intinya bahwa mereka itu sebenarnya udah menemui gitu loh ya. Nah, makanya dengan kondisi ini, enggak slide sebelumnya. Kondisi seperti ini, fakta seperti ini sebaiknya ya, teman-teman sejawat, dokter umum, dokter spesialis apapun, mari kita meluangkan waktu sedikit untuk menanyakan perasaan mereka. How do you feel? Gimana perasaanmu? Tentunya kita nggak bisa, gimana perasaanmu? Dan pasti dengan bahasa apa? Misalkan saya nggak bisa tidur dok, tanyakan nggak bisa tidurnya kenapa? Jangan bilang ada masalah ya, gitu. Ya jelas dia nggak mau bilang ya ada masalah. Ya, terus selain tidak bisa tidur apa? Suka ini, misalkan ada rasa ketakutan kah? Udah keluar itu. Iya dok, saya cemas gini. Sudah ya. Jadi kata saja, satu saja kuncinya. Coba tanyakan perasaannya. Seperti itu ya. Next. Nah, apakah kita dapat memprediksi bunuh diri melalui pengenalan terhadap tanda bahaya? Sebenarnya sangat bisa. Kembali lagi asal kita mau awareness ya. Membangkitkan, menghidupkan terus-menerus kepedulian kita ya. Seperti itu. Tapi memang masing-masing orang berbeda ya. Ada orang yang memang peduli pada orang sekitarnya, ada yang ya seperti itulah ya. Sebenarnya bisa ya. Misalkan orang itu selalu membicarakan tentang bunuh diri atau menyakiti diri, bahkan kematian. Atau beberapa juga pasien saya itu suka mimpi-mimpi ketemu orang mati. Ya kan? Iya. Dok, saya nggak bisa tidur. Saya selalu mimpi. Saya tidur, mimpi lagi. Tidur, mimpi lagi. Ya, mencari cara untuk bunuh diri. Itu udah jelas sekali. Ya. Nah, menyakiti diri tadi sudah disebutkan ya, membicarakan tentang bunuh. Ingat, kalau ada yang ikuti kasus, saya pernah nonton TV. Jadi ada seorang anak SD usia berapa gitu, akhirnya ditemukan bunuh diri di kamarnya. Nah, dari pembicaraan katanya pernah dia selalu mengatakan, lebih baik mati saja saya. Tapi oleh orang tuanya dan teman-temannya dianggap biasa aja.
Nah, sekali orang ngomong tentang mau bunuh diri atau mau mati saja, jangan disepelekan. Ambil kata-kata itu sebagai perhatian, dan kalau perlu hubungkan ke akses layanan kesehatan atau kepada komunitas-komunitas yang menyediakan layanan seperti di sini apa Gita Suara Gita seperti itu untuk menindaklanjutin pendampingannya gitu supaya jangan benar-benar terjadi. Kemudian apa lagi? Ya, mudah marah yang tak terkendali. Tentunya biasanya ada perubahan. Ada memang orang yang gampang terus marah, tapi memang itu sebuah kebiasaannya. Tapi yang dimaksud ini adalah ketika orang itu sebenarnya biasa-biasa saja, kok tiba-tiba ada perubahan, ya, menjadi mudah marah yang tak terkendali, perubahan kebiasaan tidur atau gangguan tidur tadi sudah disebutkan, perubahan suasana hati yang parah, ya, bisa uring-uringan, bisa nangis, ya, bisa marah-marah, atau bahkan merasa putus asa, ya. Sebenarnya itu bisa dikenali dan keluarga dan teman, ya. Apalagi kalau sudah melakukan perilaku merusak atau menyakiti diri sendiri. Ini sebenarnya bisa. Tinggal memang sekali lagi saya tekankan kepedulian kita, ya. Next. Nah, mengenali risiko itu kita mungkin tidak persis tahu, ya, kapan dan di mana seseorang menguatkan tekadnya untuk mengakhiri semua. Tetapi tugas kita adalah, kita itu, saya ngomong kita itu ke kita semua masyarakat, ya, tidak membiarkan tanda yang telah disampaikan oleh mereka, ya. Jangan kita membiarkan tanda-tanda yang telah disampaikan yang tadi saya sebutkan, jangan dianggap sepele. Dia ngomong mau mati, kamu bercanda. Jangan diabaikan. Jadikan itu sebuah, ya, perhatian dan sangat penting. Supaya mereka jangan terabaikan dan jangan sampai mereka tidak terhubung dengan bantuan yang semestinya didapatkan. Itu tujuannya, ya, mengenali risiko. Next. Nah, ini model perilaku bunuh diri, ya. Kadang-kadang saya juga ikuti sosmed. Misalkan ada baru-baru lagi, ya, kasus bunuh diri yang anak cewek dia gantung diri. Ada tuh beredar di WA, ya. Terus lucu juga buat saya, ya. Biasanya kalau orang bunuh diri itu di tempat yang tidak terlihat. Tapi ini kayaknya di ruang terbuka. Lalu hanya seutas tali. Kemudian dia tempat duduknya, kursi. Terus dia di sini. Makanya saya bercanda sama Pak Polisi kemarin. Pak Polisi kalau temukan seperti itu jangan langsung percaya bahwa itu bunuh diri. Siapa tahu dibunuh diri baru. Nah itu. Tapi mereka ternyata sudah mengenali. Mereka lebih mengenal. Ya, cuma bercanda saja. Baru-baru ini ada. Ya. Nah, di komentar-komentar itu banyak yang apa kerjanya gereja katanya. Begitu Pak Pastor. Termasuk gereja Katolik barangkali. Apa kerjanya? Pelayan gereja nih, pelayan Tuhan nih, mana ininya? Tidak ekonomi, ya, seperti itu. Padahal kalau soal ekonomi banyak orang kaya, banyak bintang film Hollywood yang meninggal tadi juga disebutkan Pak Yo. Kalau dibilang ekonomi enggak hanya itu, ya. Benar-benar hanya masalah perasaan, ya. Nah, seseorang dalam kondisi kerentanan, ya, latar belakang seseorang itu, ya, kembali lagi tadi saya katakan bahwa melihat masalah-masalah kejiwaan itu atau kesehatan mental itu harus penyebabnya itu tidak tunggal, tapi kami menyebutnya multifaktor. Multifaktor itu dipandang dari aspek biopsikososial, ya, mengenal faktor. Nah, tentu untuk mengenal penyebabnya tentu harus juga kita mengenali faktor risikonya. Nah, faktor risiko juga sangat berperan dan terdiri dari 3 aspek itu juga, aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial. Tadi Om Yo sudah mengatakan aspek biologisnya pada anak-anak yang mungkin ada kecacatan fisik seperti itu karena dia merasa tidak secure dengan dirinya, merasa rendah diri.
kemudian tidak ada support yang lain, dia nggak bisa mengekspresikan potensi dirinya untuk menaikkan percaya dirinya, nah itu bisa masuk dalam kondisi kerentanan ya. Apalagi yang mengalami psikologis seperti tadi ya, seperti itu, nyeri psikologis. Nah, kira-kira motivasinya apa sih mereka mau melakukan bunuh diri? Pasti ada motivasinya ya. Mengenali tanda dan gejala ya, biasanya itu terpicu oleh rasa malu, HRD, HDR, harga diri rendah ya, harga diri rendah. Nah, kemarin nyambung sekali, kemarin itu kasus kekerasan seksual, banyak sekali pasien-pasien yang jadi korban kekerasan seksual itu datang ke saya ya. Pengalaman pasien saya itu terjadinya puluhan tahun, digarap oleh ayah kandungnya. Maaf, saya belak-belakan ya, karena ini fakta. Gak usah kita malu kalau kita ngomong tabu, kalau ngomong seks, maaf ya Pak Pastornya. Tapi faktanya, usia 4 tahun sampai usia dewasa. Gimana coba? Ya. Terus saya tanya, kapan kamu mengetahui bahwa oh itu suatu peristiwa pelecehan seksual? Ketika saya sudah remaja, ketika saya sudah menstruasi, saya ya jadi mereka belajar juga dari teman-temannya. Nah, dan banyak hal yang mereka, oh ternyata itu perlakuan itu adalah itu namanya. Terjadilah ambivalensi, pergumulan hidup di dilema ya, seperti itu. Apalagi kalau dibawa ancaman, ada pasien saya yang mengatakan gini. Nah, itu termasuk pengabaian ya, tadi kemarin banyak faktor. Jadi ibunya ke luar negeri, ikutin omahnya, anaknya ditelantarin sama ayah kandungnya. Ayah kandungnya apa bilang? Kamu harus jadi pengganti ibumu. Coba, seperti itu. Jadi perlu sekali ya, kesehatan mental itu sungguh luar biasa harus. Next ya, hal-hal yang itulah yang bisa menyebabkan mereka yang dia nggak mau juga ngomongin ke orang gitu, apalagi tidak mau ngomongin ke psikiater lama sekali ya. Pengalaman saya jarang pasien-pasien yang datang, dok saya punya pengalaman trauma seksual, enggak. Biasanya beberapa kali sesi konseling, dan biasanya kalau memang sudah terjalin hubungan dokter pasien yang baik, baru mereka sangat percaya, ketika mereka percaya ke kita dokternya, barulah mereka mengatakan itu ya. Nah, tanda-tanda yang dapat dikenali ya, tanda-tanda fisik tadi ya. Tidak memedulikan penampilan diri, gangguan tidur ya, kehilangan nafsu makan, kehilangan hasrat seksual ya, keluhan kesehatan fisik. Banyak orang yang datang dengan keluhan psikosomatik, datang ke dokter penyakit dalam, datang ke dokter jantung, datang ke dokter semua ya, saraf ini di endoskopi apa, ternyata nggak ada gangguannya dan berlangsung lama. Akhirnya ya orang kalau merasa nggak sembuh-sembuh, ya punya ide lebih baik mati saja. Jadi banyak seperti itu ya. Tanda-tanda emosi, putus asa terkait masa depan, ya, marah, ingin membalas dendam, apalagi kalau memang ada konflik. Dan jangan lupa ya bahwa teknologi sekarang ya banyak sekali cyberbullying dan banyak anak-anak remaja, jangankan anak remaja, orang tua, orang dewasa juga ya baku apa namanya itu, baku perang-perang. Iya. Nah, orang-orang yang kena bullying di sosmed ya, di internet, biasanya nggak ketahuan, tiba-tiba aja ngunci diri, minum, seperti itu ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa harus kita ketemu orang, enggak. Sekarang banyak sekali ya. Sedih, mood swing, cemas, nah itu sih sudah tergolong kalau sudah terdiagnosa gangguan jiwa ya. Nah, tidak berarti kehilangan kekuatan, kesepian, terisolasi. Nah, kenapa banyak kejadian bunuh diri pada masa-masa pandemi? Pertama, karena pasti kan aktivitas virtualnya banyak kan.
Ada orang yang ngelihat, aduh kenapa ya teman saya bisa begitu, saya enggak. Seperti itu. Atau kena bullying di sana. Itu sangat bermanfaat. Dan selain itu juga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lain kan. Jadi orang menjadi bosan ya. Seperti itu, akhirnya ya memutuskan untuk bunuh diri. Next. Hello. Mana? Halo, presentasi. Nah, ini yang saya bilang, ini kuesioner yang gampang sekali ya dikenali ya. Jadi saya mau cerita sedikit ya. Ada teman saya, sesama dokter. Dia WA saya, pokoknya komunikasi lah. Dok, kayaknya gini. Saya hanya bilang, kalau kau mau tes anakmu, coba aja suruh isi. Ya. Diteslah isi yang memang sudah kelihatan gejalanya. Ternyata skornya tinggi. Iseng-iseng lagi ngasih tes ke anaknya yang nggak ada gejala. Skornya juga sama. Coba. Nah ini pasti ya. Kenali tanda dan gejala, undangan untuk mengenali, menyatakan keinginan untuk menghindari. Ada skornya ya, nanti dijumlahkan ya. Nanti dijumlahkan. Nah di sini saya lihat di sini nih ya. Kalau risiko tinggi, kalau misalkan kita dapatkan skor tinggi, itu berarti dia risiko tinggi. Itu mutlak harus diindikasikan untuk rawat. Tujuannya adalah itu saya katakan tadi, mencegah ya. Seperti itu. Makanya di rumah sakit saya, karena rumah sakit umum memang belum menyediakan bed untuk gangguan jiwa. Saya perjuangkan ke direktur saya, minimal 1 deh kelas untuk saya, tapi harus di bawah. Harus di lantai bawah untuk mencegah seperti ini. Minimal perawatan 3 hari, 2 hari, asal mencegah aja. Tapi jangan di lantai atas, nanti dia terjun bebas. Seperti itu ya. Nah ada juga banyak. Nah banyak yang masuk dengan kondisi medis umum, artinya dari dokter spesialis yang lain. Tapi akhirnya ya melakukan bunuh diri di kamar dengan minum sabun. Sering saya dapat seperti itu. Iya, karena memang datang mengeluh dengan keluhan fisik. Dia nggak datang dengan, saya punya. Nah itu apa yang terjadi. Jadi memang penanganannya harus holistik ya. Berikutnya. Nah ini skornya nanti bisa nah ini SRQ jiwa ya. Jadi bisa dilihat ya. Nah kalau skornya, kalau poin 5 sampai 7 jawabannya ya, misalkan gini ya. Di 5 dan 7, apakah Anda merasa cemas, tegang, dan khawatir? Kamu, saya tanya kamu. Ya, oke. Apakah tangan Anda gemetar? Oh tidak, ya. Apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Tahu gangguan pencernaan ya? Apa? Kayak ya, tidak toh? Terus, apakah Anda merasa sulit berpikir jernih? Ya, sudah 2 poin ya. Apakah Anda mengalami gangguan? Sudah. Ya udah, 5 sampai 7. 2 skormu. Mudah-mudahan cuma jangan sampai 20 ya. Ya. Jawabannya pada nomor 1 sampai 20 pasti itu tanda gejala neurosis. Gejala neurosis itu artinya gejala yang selalu ditampilkan dengan keluhan somatik, psikosomatik. Kadang-kadang saya bercanda sama teman-teman ya. Kalau saya masuk pasien penyakit dalam, pasien penyakit jantung, poli saya di sini. Terus saya bilang, saya bercanda aja, kami suka bercanda. Paling 10% dari yang nunggu-nunggu di sini tuh pasien gue gitu loh. Benar. Terus apa jawaban mereka? Dia bilang, iya dokter Diana, kesulitan kami mau rujuk sebenarnya. Tapi mereka marah sama kami. Dia bilang, emangnya gue gila gitu lah. Nah itulah persepsi negatif stigma pada ini ya. Makanya udah deh kita kasih ini kuesioner aja ya. Nah saya bilang begitu Pak Pastor. Kalau mau seperti itu udah kamu jangan rujuk. Kamu kasih kuesioner aja. Setelah kuesionernya memang skornya tinggi baru kamu paksa untuk kirim ya. Datang ke dokter jantung apa debar-debar jantung. Udah di EKG, endoskop, echo nggak ada apa-apa.
Seperti itu ya. Next. Nah, selain untuk menilai juga ada ini nih banyak nih. Ya. Nah, kalau semua ini kuesioner yang bisa dilakukan pasti akan bisa menapis faktor-faktor risiko ya, orang-orang dengan high risk ya. Slide berikutnya. Nah, ini GAD khusus untuk general anxiety disorder, gangguan cemas. General itu mengambang, umum, apa aja yang dia cemaskan. Tapi biasanya gejalanya yaitu kadang-kadang sering datang ke IGD ya, dengan gangguan panik, panic attack. Ya. Aduh, kayaknya saya mau mati nih. Udah dimasuk, ada yang sampai masuk ICU padahal nggak ada apa-apa. Karena saking dokternya takut, kalau memang memperlihatkan seperti gangguan jantung gitu. Ya. Nah, ini ada skornya ya, bisa diikutin. Nah, merasa cemas, khawatir atau was-was lebih dari separuh hari-hari. Tadi kembali lagi Dek, kamu tadi. Merasa cemas, khawatirmu, was-wasmu hampir setiap hari kah? Atau lebih dari separuh hari-hari? Hampir setiap, skormu 3. Terus tidak mampu menghentikan atau mengendalikan rasa cemas? Mampu. Oh, mampu itu berarti ya udahlah cuma 3 ya. Nah, kalau sampai sudah ini, sudah angka 1 dan 2 saja sudah skornya 6, tinggal tambah 1 lagi, sudah memenuhi kriteria gangguan jiwa yang disebut general anxiety disorder. Nah, ini kembali bahwa gangguan jiwa itu jangan dianggap bahwa gila saja. Orang cemas saja gangguan jiwa kok, ya. Ya. Ini nih buktinya skornya. Skor 7 aja sudah. Dan suka tidak suka dalam penggolongan gangguan jiwa, apalagi sekarang era BPJS, kami diharuskan untuk ICD-10. Nah, dia di ICD-10 itu masuk dia F41.1. banyak sekali F41.1. Next. Nah, ini udah lewat terus. Udah lewat. Nah, bagaimana sikap kita ya, masyarakat. Kembali lagi masyarakat. Bagaimana untuk mendampingi atau mempeduli orang-orang yang seperti ini. Kita harus membangun kontak dan kekuatannya, bina hubungannya, baik rutin maupun insidental. Nah, kalau memang sangat berisiko tinggi, lebih baik rutin ya. Tujuan untuk mengurangi ide dan akses terhadap benda atau metode yang berpotensi dimanfaatkan untuk melukai diri atau bunuh diri. Memiliki keluarga teman atau peer atau orang lain yang dekat. Sehingga mampu mengidentifikasi risiko, mampu melaporkan dan dapat dikontak untuk melakukan pemantauan jarak jauh. Tadi Om Jo udah katakan, dan kebiasaan kami psikiater ketika ada orang ada ide-ide bunuh diri, saya selalu kasih kontak saya, dan kontak saya itu saya khususkan seperti itu supaya kalau mereka ini benar-benar saya utamakan untuk terima. Jadi atau kamu kontak siapa aja yang kamu ini, pokoknya cari kesibukan supaya mengalihkan ide-ide bunuh dirinya, dan banyak yang berhasil seperti itu. Ya, kan biasanya mereka itu juga panik ya kalau ketika ide-ide bunuh dirinya datang gitu. Masih ada antara pikiran sehatnya jadi berperang pikiran sehatnya dengan ininya. Nah, itu perlu pengalihan seperti itu maksudnya ya. Nah, ini juga ada kata peer di situ. Nah, sebenarnya ini kembali lagi saya mau menjelaskan sebenarnya ya. Ada program Depkes ya yang memang mengajarkan guru-guru BP ya, mudah-mudahan Pemda mendengar. Ini di bawah Dinas Kesehatan loh ya, mengajarkan guru BP, anak-anak usia SMP, SMA untuk menjadi peer counselor bagi teman sejawanya. Namanya peer counselor itu, peer itu teman, grup, segrup. Jadi counselor dia bertindak sebagai counselor untuk teman sebayanya. Karena apa? Mereka itu lebih bisa curhat sama teman-temannya daripada ke orang tuanya. Dan itu dilakukan diajarkan benar-benar dengan workshop ya, dengan role play ya. Jadi ada yang bertindak sebagai pasien, klien, ada yang bertindak sebagai konselornya.
Dan banyak yang melakukan role play itu benar-benar ekspresif sekali. Terus saya tanya, dia nangis, betul-betul dia seperti dia benar-benar mengalami. Terus saya tanya, ada apa? Dia bilang, persis ini apa yang saya alami. Coba, yang tidak pernah ketahuan. Hanya dengan role play itu ketahuan seperti itu. Jadi saya memberikan penekanan bahwa peer counselor ya itu sangat perlu sekali ya. Jangan tergantung juga pemerintah. Bisa lembaga masyarakat, komunitas-komunitas yang peduli kemanusiaan silahkan membentuk peer counselor ya. Tujuannya untuk itu. Nah, metode apa yang paling banyak digunakan? Biasanya gantung diri atau minum racun. Dan mereka yang minum racun itu nggak datang ke mana-mana, datang ke IGD biasanya ya. Lanjut. Nah, udah seperti itu. Intinya bahwa ajak bicara ya tentang perasaannya. Kemudian ya seperti itulah. Pemanfaatan sumber daya untuk bisa menjadi pendamping ya. Next. Udah dilewatin saja karena sudah waktu. Nah, yang terakhir aja. Nah, kalau memang membutuhkan obat ya, ketika pikiran sulit dikendalikan, perilaku melakui diri, emosi ini sudah ranahnya psikiater. Ini harus sudah diobatin ya. Terus pesan kunci. Nah, ini ya. Ada yang mereka yang berisiko ya, atau ada yang mereka berubah perilakunya, ada mereka yang tidak mampu melihat kebaikan, mereka mencoba mengatasi nyerinya di sini. Kita harus pastikan bahwa kita ada untuk mereka. Slide berikutnya. Nah, ini kemarin saya bicara resiliensi ya. Resiliensi itu bisa dikembangkan, bisa dipelajari, bisa karena individu atau keluarga yang resiliensi itu adalah seperti bunga yang mampu tumbuh di cadas. Ya, lihat tuh bunganya cantik walaupun di sekelilingnya cadas, batu-batuan, nggak ada tanah, nggak gembur, tapi dia tetap bertumbuh. Artinya walaupun di sekitarnya dia menghadapi cobaan, hantaman, persoalan, masalah kehidupan, dia tetap tegar karena dia punya resiliensi yang baik. Dan tentunya pasti spiritualnya ya. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu Dr. Diana Papayungan SPKJ. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Christian HPLM BMM MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Pasti jenuh ya, sudah kurang lebih 3 jam. Supaya kita tidak jenuh, kita berdiri, kita menyanyi hati yang gembira adalah obat. Ada Ibu Pendeta bisa pimpin, Ibu Pendeta Madeten, Ibunda. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, obat hati yang senang, semangat yang patah, keringlah tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Masih ada sukacita? Silakan duduk. Makasih Pak Christian Lambe. Amin. Suami Ibu Merda Mangayun, Ketua Panitia. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu, Pastor, Dr. Ella, dan Saudara Moderator. Intinya hati yang gembira itu adalah obat yang paling mujarab. Amin ya. Ya, supaya kita keluar dari gedung ini tidak ada rencana bunuh diri. Bisa slide? Ya. Bunuh diri atau mentuyo, kalau dalam bahasa Toraja mentuyo. Jadi ini adalah cover buku yang akan terbit hasil dari riset yang saya lakukan. Jadi saya dalam perspektif sosiologi. Kalau tadi Pak Pendeta, Pak Pastor itu perspektif teologi.
kemudian Ibu dokter dari perspektif kejiwaan, kesehatan jiwa masyarakat. Nah, saya dalam perspektif sosiologi. Seperti yang sudah disampaikan Dr. Ella bahwa faktor-faktor bunuh diri itu tidak tunggal, tetapi dia multi, banyak faktor. Nah, nanti kita lihat dari hasil riset yang saya lakukan tahun 2020. Next. Nah, di sini saya mengambil kutipan dari Tiffany de Bartolo. Dia mengatakan, did you really want to die? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik ada hasrat? Apakah benar-benar ingin mati? Tentu di situ dikatakan no one commits suicide because they want to die. Orang yang bunuh diri belum tentu mau mati. Kemudian, then why do they do it? Mengapa mereka lakukan? Jawabannya adalah because they want to stop the pain. Dia mau menghentikan penderitaannya untuk menjadi bebas, keluar dari rasa sakit. Jadi tidak ada keinginan untuk bunuh diri, tetapi dia mau bebas dari penderitaan. Next. Nah, itu bahasa-bahasa sosiologi ya. Jadi yang saya mau sampaikan. Nah, latar belakang mengapa sampai saya berkeinginan sekali untuk membuat riset ini pada tahun 2020, karena yang disampaikan Dr. Ella tadi betul. Di tahun 2020 ada 30 kasus bunuh diri, 16 kasus di Toraja Utara, 14 kasus di Tanah Toraja. Ada apa? Nanti kita lihat kelompok umur, jenis kelamin dan seterusnya. Nah, ini merupakan fenomena yang sangat dahsyat di Toraja. Nah, kita lihat. Ini adalah data dari Polres. Saya ambil data dari Polres bahwa penyebaran bunuh diri ini saya membuat inisial karena tidak boleh disampaikan secara vulgar ke publik karena ini rahasia kepolisian dalam tindak penyidikan. Nah, bervariasi umur dari 11 sampai 53 tahun, kemudian laki-laki dan perempuan. Kristen Protestan lebih banyak dibanding Katolik, Islam tidak ada. Kemudian pekerjaan, next, langsung pada simpulan. Next slide-nya. Supaya cepat, next, loading. Oke. Jadi dari hasil 30 tersebut kasus, yang saya wawancarai secara mendalam ada 19. Ya, ini. Jadi sumber data dari 30 kasus bunuh diri hanya 19 yang saya lakukan wawancara mendalam. Yang saya lakukan wawancara mendalam itu kepada orang terdekat. Apakah orang tua, pacar, mantan pacar karena sudah meninggal ya pacarnya, kemudian orang terdekat ibu, ayah atau ada yang beristri, kawin muda. Nah, kemudian jenis kelamin justru tinggi di laki-laki. Ada 12 kasus, perempuan 7. Padahal laki-laki itu kan harus strong, harus kuat. Tetapi kenapa laki-laki yang justru rapuh? Apakah dia terlalu baper, terlalu bermain perasaan, sulit meninggalkan sang kekasih? Padahal perempuan banyak, tetapi kenapa hanya satu di dalam pikiran dan perasaannya? Nanti kita lihat hasil riset. Nah, kelompok umur yang bayangkan yang paling muda adalah 11 tahun. 11 tahun. Yang paling tua 53 tahun. Dari 19 korban. Nah, sekali lagi, agama Kristen Protestan ada 17 korban. Dan yang beragama Katolik ada 2 pastor. Tidak mau mengatakan bahwa cara pengajaran spiritualitas ada yang salah di Kristen Protestan. Kenapa angkanya tinggi? Nah, saya kasih lihat dari Kristen Protestan adalah seorang aktivis gereja, tetapi melakukan bunuh diri. Nanti kita lihat. Kemudian kelompok pekerjaan, pelajar ada 9 orang, SMP, SMA, dan mahasiswa. Petani ada 7 orang, tukang ojek 2 orang, ada seorang guru
bahkan kepala sekolah, bendahara di gereja, bendahara PWGT, itu yang terakhir ya, itu guru. Kemudian waktu kejadian ini variatif, tidak harus siang malam, tetapi ada subuh, ada pagi, ada siang, dan ada malam. Lokasi kejadian tersebar di semua kecamatan 2 kabupaten ini. Nah, kronologi kejadian kita lihat pelaku bunuh diri atau mentuyo itu melakukan dengan cara yang seragam. Menurut laporan polisi 30 kasus itu semuanya seragam, gantung diri. Tidak ada yang minum obat, tidak ada yang buang diri. Bukan 60%. Fakta sosial adalah 100% gantung diri. Tahun 2020 di Toraja. Mengerikan ya, seram. Pelaku nekat menggantung dirinya tanpa pertolongan orang lain. Dia melakukannya dengan sendiri. Itu hasil penelitian, tidak ada dibilang dibunuh baru digantung. Ini fakta sosial. Pelaku dalam keadaan sadar. Ada proses yang dilakukan. Prosesnya antara 5 sampai 10 menit. Dia mencari seutas tali, kemudian dia ikat kuat karena postur tubuh, maaf, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang langsing. Jadi dia harus mengikat tali itu sekuat mungkin untuk bisa menopang. Kalau tidak, talinya putus, gagal. Iya kan? Ketika dia lompat dari kursi, tali putus, gagal. Tetapi rata-rata semua berhasil. Nah, kemudian kejadian ini ada yang di kamar mandi, seperti yang guru tadi, kepala sekolah itu di kamar mandi. Tidak jadi rencana mau ke sekolah, tetapi karena ada masalah, dia gantung di kamar mandi. Ada di bawah rumah tongkonan, kemudian ada di kamar, pintu masuk, dan ada di dapur. Itu yang fakta. Jenis tali yang digunakan adalah tali rumput Jepang. Ada yang kuat itu, dilipat-lipat. Kemudian ada yang menggunakan tali plastik, yang tali jemuran itu. Itu dia ambil, kemudian dia ikat simpul mati, kemudian dia menggantung. Nah, dilakukan di saat yang sunyi atau lengah. Walaupun subuh, pagi, tetapi ketika tidak ada orang dia lakukan. Berikut proses dimulainya mengikat tali. Tadi saya sudah sampaikan itu 10 menit sampai dia lompat dari kursi. Di situ ada kursi, dia lompat. Ada yang dari meja, kemudian ada yang dari bak kamar mandi, dia lompat, kemudian ada yang di dapur. Nah, ada beberapa yang melakukan pesan singkat sebelum dia menggantung diri. Dia sempat video. Dia sempat video dirinya ketika dia sementara sebelum melompat dari kursi, dia sempat video. Kemudian ada yang menyimpan pesan lewat handphone. Dan yang terakhir yang beredar di medsos adalah lewat surat kepada orang tuanya. Percobaan bunuh diri gagal terjadi pada penelitian ini ada 2 kali. Dia mau bunuh diri, tetapi karena dilihat kemudian dibatalkan. Nanti percobaan ketiga berhasil, artinya berhasil dia bunuh diri. Nah, rumusan masalah yang saya lakukan, saya mau mengetahui faktor-faktor penyebab anak-anak milenial kenapa melakukan bunuh diri. Kemudian motivasinya apa, kemudian langkah-langkah mitigasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh dokter, bahwa langkah-langkah pencegahan itu sudah ada faktor-faktor indikator yang dilakukan. Dan bagaimana peran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik dalam melakukan mitigasi atau pencegahan bunuh diri. Next. Nah, dengan bunuh diri kita berharap seseorang lepas dari semua beban hidupnya. Kemudian ada yang merasa bahwa hidupnya itu tidak berguna lagi. Hubungan asmara
tidak direstui kedua orang tua, artinya percintaan yang gagal. Yang berikut adalah malu karena menganggur. Pandemi COVID-19 banyak pengangguran, PHK tahun 2020. Kemudian ada juga yang terisolir karena semasa pandemi ada yang terisolir karena COVID, dia stres, dia melakukan bunuh diri di kamar rumah sakit di mana diisolasi. Kemudian beban utang. Nah, utang itu banyak, ada beberapa indikasi. Kemudian yang terakhir adalah media sosial, medsos. Secara sporadis, Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 begitu media sosial mengupload video dan juga berita-berita oleh teman-teman wartawan, justru semacam tren dan ikut-ikutan. Jadi itu sudah menjadi tren bagi anak muda, menjadi ikut-ikutan, terjadi di mana-mana. Jadi faktor media sosial itu adalah faktor juga utama. Namanya contagion effect, efek penularan. Next. Nah, ini fakta sosial. Fakta sosial yang terjadi, bagaimana bunuh diri yang merupakan fenomena itu sangat kompleks. Terjadi pada generasi muda, mau menghilangkan penderitaannya supaya dia terbebas, kemudian karena pandemi, kemudian juga meninggalkan istri dan anak yang masih kecil. Ada juga yang karena mereka survive, harus berjuang untuk mencari nafkah. Next. Next. Nah, dalam perspektif budaya positif, bahwa kearifan lokal untuk Toraja itu selalu harus memberikan ruang melalui definisi transendental. Bagaimana kematian yang hanya sebagai fase perjalanan menuju puya. Nah, bunuh diri harus diletakkan dalam porsi yang pantas. Itu dalam perspektif budaya. Ini wawancara saya dengan Aluk Todolo. Dia tidak menabuhkan. Jadi bunuh diri itu tidak tabuh. Justru orang yang mati tidak wajar itu diperlakukan melebihi orang yang mati secara normal. Karena itu faktor kemanusiaan. Kita lihat dari 19 yang saya tanya, karena Kristen, mereka semua diibadahkan, tidak ada yang dibuang. Dilakukan ibadah seperti biasanya 2 kali berturut-turut, kemudian besoknya dikubur. Dan bahkan keluarga karena sayang sekali dengan anaknya, dia potongkan kerbau, hewan. Menurut ajaran Aluk Todolo bahwa seseorang yang untuk mau menuju ke puya, supaya mulus jalannya harus dipotongkan kerbau sebagai hewan sakral untuk menghantarkan seseorang menuju puya. Itu perspektif budaya ya. Memang sangat bertentangan dengan perspektif teologi, pasti berbeda. Tetapi lagi-lagi seperti yang pastor katakan adalah faktor martabat. Apakah martabat seseorang yang mati bunuh diri kita biarkan saja? Justru tidak bermartabat. Harus diperlakukan layak. Nah, ini merupakan tantangan. Nah, kalau menurut Emil Durkheim ada 4 faktor bunuh diri. Ini berdasarkan fakta sosial yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Dia menyimpulkan ada 4. Dan faktor variabel yang paling utama adalah 2. Yang pertama integrasi, yang kedua adalah regulasi. Coba next. Nah, tingkat bunuh diri jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Mereka yang bujang atau lajang
itu lebih tinggi dibanding yang sudah menikah. Mereka yang tidak memiliki anak atau keturunan ketimbang yang memiliki anak. Mereka yang Protestan ketimbang yang Katolik. Ini hasil kesimpulan tadi ya. Kemudian personil militer lebih banyak melakukan bunuh diri dibanding masyarakat sipil. Kemudian di masa damai justru banyak terjadi kasus bunuh diri dibanding masa perang ketika itu. Tetapi Emil Durkheim lupa bahwa sekarang justru di masa pandemi, di masa kisru, angka bunuh diri justru tinggi. Ini untuk membantah teori dari Emil Durkheim yang saya lakukan. Next. Nah, ini pengaruh integrasi dan regulasi. Jadi kalau integrasi rendah atau lemah, maka bunuh diri itu disebut dengan kategori bunuh diri egoistik. Egois. Dirinya sendiri yang ingin bunuh diri. Itu karena integrasi seperti yang sudah disampaikan, bagaimana interaksi sosial, bagaimana hubungan yang tidak bagus, itu lemah. Sehingga dia egois, tanpa bertanya kepada sahabat, kepada pacar, dia melakukannya dengan dirinya sendiri. Next. Nah, ini yang saya katakan tipologi egoistik, di mana disintegrasi masyarakat menyebabkan depresi, kekecewaan, kemurungan jiwa. Agama wajib melindungi manusia terhadap hasrat untuk penghancuran diri sendiri, memberikan kepada para anggota masyarakat perasaan akan arti kehidupan. Nanti ada rekomendasi untuk pemerintah. Mereka yang tidak menikah jauh lebih rentan terhadap bunuh diri. Next. Nah, kalau yang kedua ini adalah tipologi altruistik. Altruistik itu karena integrasi itu terlalu kuat, sangat kuat, sehingga dia mempengaruhi individu secara harafiah, dipaksa untuk melakukan bunuh diri. Contoh, pada pengikut pendeta Jim Jones di Guyana, itu sudah tahun 78, mereka secara sadar beramai-ramai minum racun. Bahkan dia menyuruh seluruh keluarganya, anak-anaknya untuk minum racun supaya mereka bunuh diri dan mati sama-sama. Jadi bukan gantung diri, tetapi dia minum racun. Itu pengikut pendeta Jim Jones. Yang berikut, mereka melakukan mentuyo atau bunuh diri itu ketat. Dan bagaimana mereka menjadi martir bagi pendetanya. Ya, beda-beda sedikit dengan teroris. Di militer, integrasinya begitu kuat sehingga individu merasa bahwa dia telah mempermalukan seluruh kelompok, solidaritas sosial, kegagalan-kegagalan yang terjadi bahkan yang paling sepele pun mereka lakukan. Next. Contoh lagi, sebelumnya fatalistik. Ego lagi setelah ego ya, altruistik. Terus ya, fatalistik. Judulnya di atas keliru. Jadi fatalistik itu regulasi terlalu tinggi. Sangat berlebihan. Contoh seorang budak yang merenggut nyawanya sendiri karena keadaan tanpa harapan terkait dengan pengaturan dari pemerintah ketika itu sehingga bersifat menindas. Jadi pemerintah juga hati-hati dalam membuat kebijakan-kebijakan. Jangan sampai masyarakatnya stres.
Misalnya minyak goreng. Minyak goreng, kalau pemerintah tidak cepat menangani, mengambil alih, orang bisa bunuh diri karena minyak goreng. Karena antrian panjang di daerah di Jawa atau di Lampung, mengikuti antrian panjang untuk dapat minyak goreng, akhirnya mati, pingsan. Nah, ini regulasi yang harus hati-hati pemerintah lakukan. Yang berikut, terlalu banyak pengaturan, itu membebaskan orang dari penindasan. Jadi pemerintah hadir untuk memberikan kesejahteraan, memberikan kesejukan supaya masyarakat tidak stres. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah filosofi kematian. Jadi yang bukan orang Toraja, maaf Ibu Ketum, filosofi kematian di Toraja itu mereka seperti yang salah satunya tadi mengenai budaya. Kemudian ini adalah pendapat Aluk Todolo. Kematian karena mentuyo, karena sakit atau kecelakaan saja, cara kematiannya yang berbeda. Tapi tindakan mentuyo ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya itu sendiri dan kepercayaan tradisional, sehingga mereka merasa bahwa mengakhiri hidupnya dari rasa sakit untuk pembebasan, mereka tidak segan-segan untuk melakukan bunuh diri. Karena kematian adalah hidup itu sendiri. Di Alkitab kan ada toh. Kematian adalah, Ibu Pendeta, kematian adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini mengerikan kalau tidak diterjemahkan secara mendalam arti teologi dari ayat ini, Pastor. Ini dilakukan. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Jadi kalau mati, saya untung, saya bebas dari sakit saya, dari perasaan saya diputus cinta. Ngapain saya sakit sendiri, mending saya putus hubungan. Nah, ini yang harus diperjelas oleh masyarakat. Apalagi tadi yang saya katakan, supaya dia sampai ke puya atau nirwana, dipotongkan kerbau sesuai syarat adat dan budaya. Mulus kan? Walaupun saya mati bunuh diri, no problem. Nah, ini yang harus hati-hati anak-anak muda. Jangan salah mengartikan ayat ini. Harus cerdas berpikir. Next. Nah, akhirnya mentuyo ini, khusus kategori ini adalah saya sebut dengan mentuyologi. Ini adalah ilmu yang saya pelajari, tindakan individu yang dilakukan secara sadar dengan sengaja melakukan aksi bunuh diri dengan gantung diri. Saya sebut mentuyologi, tetapi ini harus diuji lagi. Tetapi ini sudah mendapat perhatian khusus dari para profesor di Unhas. Kematian bukan mengakhiri hidup, tetapi menyudahi penderitaan. Dari penderitaan menuju ke pembebasan. Dalam kajian sosiologi, bunuh diri karena ketidakseimbangan ikatan-ikatan sosial yang kemudian menjadikan masyarakat mengalami disorientasi. Disorientasi sudah dijelaskan dari sisi kesehatan tadi. Bahwa nilai-nilai kesadaran kolektif yang terjadi panduan bermasyarakat mengalami pemudahan, yakni suatu situasi di mana nilai dan norma dari masyarakat tetap ada, namun tidak lagi berfungsi untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Next. Dari hasil riset ini ada 5. Ini yang merupakan temuan Ibu Ketum dan seluruh hadirin. Yang pertama karena filosofi kehidupan, psikologi sosial tadi sudah disampaikan beberapa
pembicara. Yang kedua itu dampak pandemi COVID-19. Karena penelitiannya di tahun 2020. Yang ketiga, percintaan yang gagal, hubungan asmara. Yang keempat adalah efek penularan. Ini contagion efek, itu karena media sosial. Karena media sosial ini bukan hanya millennials, tetapi orang tua juga suka, doyan ya, kecanduan malah. Yang kelima adalah filosofi kematian, seperti yang saya sampaikan tadi, pendekatan budaya. Nah, saran dan rekomendasi dari hasil riset ini kepada pemerintah, tokoh agama dalam rangka pencegahan, yang pertama melakukan edukasi, tentunya di sekolah-sekolah, yang paling penting nanti di situ adalah back to home, back to family, karena itu keluarga adalah organisasi terkecil yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi harus kembali ke dalam rumah, didikan orang tua itu penting. Pemerintah konsisten menjalankan program bantuan-bantuan terhadap dampak pandemi. Nah, Jokowi kemarin bagi-bagi BLT ya 300.000, kemudian menyusul 200.000. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini dapat ya. Untuk kompensasi minyak goreng. Yang PNS sudah diberikan THR ya. Itu sudah cair. 10 hari sebelum lebaran harus cair. Dapat THR, dapat lagi gaji 13, double. Kami anggota DPR tidak dapat. TNI Polri dapat dan ASN. Dokter Ella pasti banyak-banyak dapat. THR dengan gaji 13. Kemudian yang berikut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pacaran sehat. Nah, ini hasil wawancara saya dalam buku ini bersama Pastor Albert Arina. Jadi harus ada sosialisasi atau edukasi tentang pacaran sehat. Senang ya adik-adik, bagaimana itu pacaran sehat? Suka ya materi ini. Mudah-mudahan PMTI akan melakukan webinar lagi untuk materi ini. Kesehatan jiwa sudah disampaikan dokter panjang lebar. Ada kuesioner nanti kita isi, siapa tahu saya juga potensi atau Bapak Ibu sekalian. Ngeri juga ya. Kesehatan jiwa termasuk kepentingan seksualitas manusia. Tadi juga ada masalah seks. Jadi seks itu bukan tabu. Jadi orang tua, kalau dulu anak-anak bicara seks itu tabu ya, tidak boleh. Tetapi sekarang justru teman kita adalah anak-anak kita. Kita harus ajarkan dampak seks bebas di keluarga. Tidak boleh lagi itu menjadikan tabu. Apalagi teknologi sudah lebar. Yang keempat, melakukan sosialisasi edukasi, berpikir kritis untuk merespon, menganalisis hal-hal yang bersifat rasional, masuk akal, tidak skeptis, tidak bias, khususnya pemberitaan di media sosial yang terbuka. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang filosofi kematian, mengubah ketakutan menjadi optimisme. Jadi sekali lagi ini rekomendasi karena melihat konteks budaya dan konteks di Alkitab yang harus terus diluruskan agar itu tidak dijadikan dampak yang negatif. Kure Sumanga belum jadi buku, nanti spesial kalau bukunya sudah ada, saya yakin dan percaya PMTI dan hadirin yang hadir di sini kalau ada absen, buku ini saya bagi secara gratis sebagai bonus. Jadi minta maaf yang sudah pulang sebelum materi saya, minta maaf tidak dapat ya. Kita harus konsisten. Ya, karena nilai-nilai kesetiaan itu yang penting. Jadi setia. Jadi absen ya.
Yang di Zoom nanti dikasihkan pertanyaan, karena di Zoom itu lebih dari 100 ya. Ya, lebih dari 100. Yang Zoom kita kasih sertifikat. Dan yang bertanya atau yang mengisi kuesionernya Dr. Ella. Yang cepat kirim 5 orang itu mendapatkan buku gratis. Sepakat ya? Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Salam PMTI. Kalau saya bilang salam PMTI, yes, yes, yes. Salam PMTI. Terima kasih PMTI, kami sudah boleh berbicara karena PMTI. PMTI simpul distribusi solusi. Kure semangat, Tuhan memberkati. Kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak Dr. Christian Hapelambe atas pemaparan materi. Dan untuk yang terakhir saat ini kita sudah ada bersama-sama dengan kita kepada Bapak Ibtu Tinting Sirenden selaku Kapolsek Sa'dan Balusu, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Shalom. Puji Tuhan, masih semangat semua. Saya di belakang lihat belum ada yang mengantuk. Saya sengaja memang di belakang supaya saya lihat semua dari belakang sampai ke depan. Karena memang saya baru datang, mohon maaf. Saya datang tadi pagi, tapi karena saya dipanggil Kapolres gelar operasional tentang gangguan Kamtipmas yang ada di wilayah kami, Sa'dan Balusu, dan juga bagaimana vaksinasi yang ada di wilayah masing-masing. Dan sementara tetapi pada kesempatan ini saya berusaha untuk hadir ke tempat ini untuk kita sama-sama belajar tentang pencegahan bunuh diri. Yang kami hormati atau yang terhormat para narasumber, Bapak Ibu sekalian, dan juga kepada moderator yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Ibu yang hadirin yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya kira kalau seandainya tolemale ma pariute sepon man namiratul kubai. Semua sudah dipariu habis. Mulai dari awal sudah jelas semua. Tetapi yang dijelaskan tadi kemungkinan pencegahan. Nah, saya sedikit mau mengulas tentang penanganan bunuh diri. Apa saja yang harus kita lakukan dan adakah hukum yang mengatur tentang bunuh diri itu sendiri? Kalau tadi Pak Yolan sudah jelaskan bahwa ada di dalam KUHP pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum apabila hukum yang ada, belum ada hukum yang mengatur tentang perbuatan itu. Nah, jadi di dalam KUH pidana ada satu pasal yang mengatur tentang bunuh diri, yaitu pasal 345 bagi orang yang menolong, orang yang mendorong, dan juga orang yang memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan bunuh diri itu. Jadi orang yang menolong, orang yang mendorong, lebih baik gantung diri kok daripada tanya Pak BLT. Nah, orang ini bisa dipidana dengan pasal 345 dengan ancaman hukuman paling tinggi 4 tahun. Berarti banyak yang tahu di sini karena saya yakin dan percaya Bapak moderator juga SHMH, sehingga sebenarnya agak malu-malu kalau datang di sini. Tetapi pengalaman saya dan pendidikan yang saya terima selaku pernah menjadi pemeriksa di Polrestabes Makassar dan pendidikan kejuruan saya di Reskrim, sehingga saya berkesempatan lebih bagus saya datang juga memberikan pengalaman-pengalaman yang saya alami selama menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau bunuh diri tidak selamanya orang harus dengan cara tergantung. Misalnya dijelaskan tadi Pak Dokter bahwa
ada yang gantung diri di kamar mandi, ada yang di pohon, tapi tidak ada yang di pohon tomat pasti. Karena orangnya lebih tinggi daripada pohon tomat. Kemudian, bagaimana cara penanganan apabila kita melihat atau mengetahui orang itu sementara atau belum mati di atas tempat bergantung itu? Yang pertama kita lakukan, apabila kita melihat bahwa orang itu masih hidup, segera potong tali itu atau alat yang digunakan untuk gantung diri itu dengan cara miring. Nah, itu caranya. Jadi dada kayak bisa disiapi lantang atas datalon, potongi langsung rata begini, sebab nanti akan dilakukan penyidikan. Tapi kalau kita potong miring, inilah cara penyidikan yang akan kita lakukan. Apakah orang ini memang ada dorongan dari orang lain untuk bunuh diri atau tidak? Karena apa? Kalau dipotong langsung rata begini, mungkin saja nanti talinya sudah jadi pendek. Tetapi kalau misalnya orang lain potong lagi karena dia tidak tahu kalau misalnya harusnya miring. Karena kalau miring sebentar kita gabungkan, cocok tempat gantungnya dari atas, ya. Jadi kalau memang dia masih hidup, tetapi kalau misalnya dia sudah meninggal, kira-kira tinggal lokomami ke bawah, maka dia tidak perlu dipotong. Kita segera melaporkan ke pihak kepolisian. Apa ciri-ciri apabila orang itu sudah meninggal? Kan ada orang kalau ditindak pidana, ada orang dibunuh dulu baru digantung. Tetapi ada yang nanti memang mati di atas gantungan. Ya. Ciri-ciri orang yang dibunuh baru dia digantung adalah yang pertama, lidah tidak terjulur. Ya. Lidahnya tidak keluar. Tena patasu itu lilana. Kemudian yang berikut, tetapi ini nanti ada pemeriksaannya. Yana muane gampang, yana ini agak sulit. Yana muane air mani itu dia keluar jadi marandang atau sepana jo. Batu katene. Itu. Kalau perempuan kan demparoknya biasa. Jadi itu nanti pemeriksaan. Tetapi itu nanti kami dengan pihak kesehatan yang akan memeriksa apakah memang ini air mani atau air kencingnya keluar atau tidak. Kan yang nanti teman-teman mau tahu begini lagi, bikin lagi, taruh lagi air biasa saja supaya seolah-olah ini pada saat air maninya keluar. Kemudian kalau misalnya orang itu dibunuh sebelum gantung diri, maka ini dua-duanya tidak ada. Lidahnya tidak terjulur dan juga air mani tidak akan keluar. Tetapi ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban itu. Kan tanya mungkin tahu mati punala kita ada tanda-tanda kekerasan, ya. Jadi itu, tapi nanti pihak penyidik, tetapi perlu juga kita tahu itu bahwa orang ini meninggal karena gantung diri atau meninggal karena dibunuh, meninggal karena gantung diri atau meninggal karena memang dia dibunuh. Ya, itu ada perbedaannya. Kemudian yang berikut bahwa apabila gantung diri itu akan kita lihat apakah memang sudah pantas untuk dia, karena tadi saya sempat lihat di slide bahwa tali yang digunakan itu jangan sampai tingginya cuma 1 meter lalu talinya ada 2 meter. Berarti bisa saja ini direkayasa, ya. Pencegahan bunuh diri ini sudah dijelaskan tadi, saya kira baik secara ilmu pengetahuan maupun secara agama sudah jelas. Saya tidak akan mengulas kembali. Namun kalau saya lihat data yang ada baik di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara 2 tahun terakhir ini sangat-sangat meningkat. Ya. Nah, ini karena saya tidak hafal, jadi saya ini di Toraja Utara. Untuk tahun 2020 ada 9 kasus bunuh diri. Tapi rata-rata ini gantung diri. Karena kita di Toraja ini kayaknya seperti itu dulu yang kita lakukan. Kalau di kota-kota besar lainnya sudah banyak cara yang dijelaskan sama Pak Dokter tadi dengan Ibu bahwa ada yang pakai obat-obatan,
sehingga dia bisa kelebihan dosis dan sebagainya. Tetapi kita di Toraja di sini kebanyakan masih tradisional, yaitu gantung diri. Kemudian yang tahun 2021 ada 11 dari 9 ke 11. Ini di Toraja Utara. Kemudian tahun 2022 atau 4 bulan terakhir sudah ada 3. Dan ini saya hafal karena saya sudah bertugas di sini di Toraja Utara. Yang dulunya saya masih di Polrestabes, saya bertugas di Toraja tahun ini. Sudah ada 3. Yang pertama itu kalau saya tidak salah yang pertama adalah yang ada di Sopai. Karena memang dia stres karena kena COVID 2 kali. Sudah dijelaskan tadi, faktor-faktor penyebab orang bunuh diri. Stres ada di Kecamatan Sopai atau Polsek yang menangani itu. Kemudian yang kedua ada bunuh diri gorok kepalanya sendiri yang ada di Sanggalangi, ya, di Buntau kalau saya tidak salah, di Kecamatan Buntau. Tapi Polseknya Sanggalangi. Kemudian yang terakhir ada di Jalan Poros Rantepao ke Palopo, anak muda yang ditegur orang tuanya tidak terima lalu dia kembali bunuh diri di sini. Itu 3 kasus yang ada di Toraja Utara untuk 4 bulan terakhir. Sementara kalau di Tanah Toraja tahun 2020 ada 13, berarti dia lebih banyak di sana. 2021 ada 12, beda tipis 11-12. Kemudian ini 4 bulan terakhir sangat-sangat menyedihkan. Ada 8 kasus yang ada di Toraja Utara, Tanah Toraja. Dan rekan lo Tanah Toraja teh. Tai siale. Kurang atau mi bayi bekal sausulele kumua. Lai tingkatkan rekan 8 orang kasus ataukah kita tiadakan. Itu salah satu tugas kita ke sana, ya. Kita sudah dengar tadi bagaimana cara mencegah. Sekarang saya cuma bagaimana menangani apabila ada orang-orang seperti yang mau menghilangkan nyawanya sendiri. Yang jadi pertanyaan, apakah orang yang melakukan percobaan untuk bunuh diri dapat dihukum? Karena itu apa? Ya, lah bagaimana Pak Yolan? Apakah percobaan bunuh diri itu dapat dihukum? Dijelaskan Pak Doktor juga tadi bahwa percobaan itu adalah karena salah satu hal yang menghalangi sehingga perbuatan itu tidak dapat terlaksana. Itulah percobaan. Seperti ini, percobaan pencurian. Saya mau masuk di ruangan ini tapi ada pegawai tegur saya, niat saya sudah mau masuk mencuri di sini. Tetapi karena ada yang menegur saya sehingga saya urungkan niat saya, bukan karena kemauan saya. Tetapi ada hal yang menghalangi sehingga saya mengurungkan niat saya. Apakah itu dapat dihukum atau tidak? Ya, kalau menurut aturan tadi pasal 1 ayat 1 KUHP Dana tidak ada suatu perbuatan. Karena ini belum ada aturannya sehingga tidak dapat dihukum. Sama saja dengan bunuh diri. Tidak dapat dihukum karena dia sudah meninggal. Apanya lagi yang mau dihukum? Tetapi saya sudah jelaskan tadi, pasal 345 menjelaskan barang siapa yang menolong, mendorong atau memberikan kesempatan ataukah memberikan alat yang akan digunakan bunuh diri itu, maka dia bisa dipidana. Ya. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Dan saya kira apabila kita melihat bahwa seperti contoh kasus yang ada di Buntau, dia menggorok kepalanya. Apakah ini orang yang menggorok ataukah dia mati baru dia digorok? Kenanu bahasa Toraja mati menamani direre ataukah dia masih hidup lalu direre? Kita lihat dari mana kira-kira? Tanda-tanda awalnya dari mana? Kita lihat kalau dia cuma direre lalu dia tidak terbelah sampai kayak manuk itu, berarti dia mati baru dia digorok. Itu salah satu ciri khas. Tetapi
Kalau dia memang masih hidup lalu dia gorok dirinya, maka ini akan terbuka lebar. Seperti ada di gambar yang di Buntao itu. Kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah karena memang orangnya katanya stres. Jadi ini adalah bunuh diri, bukan karena pembunuhan, bukan karena pasal 340 atau pasal 338. Ya, KUHP. Jadi saya kira karena waktu juga ini sehingga masih banyak, tapi nanti kalau ada yang mau tanyakan juga tentang masalah hukumnya yang ada di sini, boleh juga tanya ke Polres, atau kalau yang berkesempatan ke Polsek Sadan Balusu, saya menunggu di sana supaya kita makan siang di sana sama-sama dan bayar sendiri. Karena masalah agama saya mau jelaskan juga, saya baca-baca di kitab Mazmur, kitab Ayub ada, tetapi bukan ranah saya untuk menjelaskan itu. Biarlah Ibu Pendeta ahlinya yang menjelaskan tentang bagaimana kira-kira ancaman hukuman menurut agama, minta masyaki ke surga atau minta makir ke neraka. Saya kira tidak panjang lebar lagi, itu yang perlu saya sampaikan tentang penanganan apabila kita melihat ada orang yang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri. Itu yang saya sampaikan, dan apabila itu orang bunuh diri dengan berlebihan dosis, obat dosis yang dia makan, maka cara lain, tidak ada cara lain, segera bawa ke rumah sakit. Kusang pada moto, kurang semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita beri aplaus yang meriah kepada Bapak Ibtu Tinting Sirenden selaku Kapolsek Sadan Balusu. Dan saat ini memasuki jam-jam rawan, kita bisa langsung lebih cepat saja. Kami membuka untuk sesi pertama, ada 5 penanya. Dan untuk yang mau bertanya silakan angkat tangan dan perkenalkan nama serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Karena ada berbagai macam masukan dari tiap narasumber, jadi pastinya setiap narasumber mempunyai tanggapan dan pemikiran yang berbeda. Jadi bisa dimulai saat ini. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Oke, panitia bisa ada yang bantu saya untuk membagikan mic. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya kelihatannya baru datang, tetapi 2 hari sudah ikut lewat Zoom. Ya, saya Rio Ritapakan. Saya majelis gereja di Jemaat Rantepao di sini. Dan saya kebetulan diberi tugas menjadi salah satu pimpinan majelis gereja yang mengurusi OIG, organisasi intragerejawi, termasuk tentunya pemuda, remaja, dan yang lain-lainnya. Kebetulan juga di pengurus pusat PWGT saya sebagai ketua bidang 3 yang memang membidangi tentang bagaimana agar masalah-masalah seperti yang kita bicarakan hari ini itu sungguh-sungguh dapat kita semua berpartisipasi untuk berpikir dan mencoba untuk keluar dari masalah ini. Jadi kalau tadi di lewat Zoom saya mendengar bahwa pastor sudah bicara banyak, betul, gereja tidak pernah berdiam diri. Lembaga-lembaga gerejawi selalu berupaya dan berpeluh, berkeringat, berair mata di situ. Jadi jangan pernah menyalahkan lembaga-lembaga gerejawi, karena memang tugas utama mereka adalah menyuarakan suara kenabian sedapat yang mereka lakukan. Dan karena itu, yang pertama, mungkin ada pertanyaan tetapi ada juga masukan. Yang pertama tentunya terima kasih untuk ke semua pemateri hari ini atau narasumber hari ini, karena lebih banyak ilmu yang diberikan. Bolehkah mungkin dimungkinkan untuk diberikan kopi, tentu tidak semuanya, mungkin kepada yang membutuhkannya saja, yang kira-kira memang punya link untuk juga bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, narasumber dan PMTI untuk melakukan kerja-kerja nyata ke depan. Karena Bapak Ibu akan kembali ke tempat Ibu Bapak sekalian bertugas, bekerja, tentu juga melayani, mencari nafkah, dan kami yang tinggal di sini yang akan tentu
terus berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada. Karena itu kami berharap bahwa kami diberikan kopi. Oke, tadi sudah banyak sekali ya, berbicara dari semua perspektif. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Christian, dari semua perspektif. Saya sebagai orang yang belajar komunikasi, sering bicara dari sisi komunikasi, bagaimana agar komunikasi ini baik sehingga semuanya menjadi baik. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu adalah untuk Pak Christian. Untuk penelitian yang Bapak lakukan dan hasil buku yang telah Bapak susun, pertanyaan saya sebagai anggota DPR di Tanah Toraja, Kabupaten Tanah Toraja, tentu Bapak tahu sekali bahwa Bapak memiliki legitimasi sebagai wakil rakyat untuk bisa memfollow up hasil penelitian Bapak ini. Sehingga buku nanti itu juga akan dilengkapi dengan hasil-hasil kerja-kerja yang telah dilakukan. Jadi tidak sekedar dari hasil penelitian lalu terbit sebuah buku, tetapi lebih kepada juga ada dukungan-dukungan. Bagaimana buku ini sudah didaratkan, sudah dibedah bukukan, dan sebagainya. Kami pengurus pusat PWGT, saya rasa kami sebuah organisasi intragerejawi yang cukup besar dan mampu menggerakkan anggota dengan cepat. Siap saja kalau misalnya Bapak mau melakukan bedah buku dengan kami, sekalipun ya kita berharap bahwa hasil buku Bapak ini akan menolong kita semua. Dan karena itu dalam follow up Bapak, tentu kita berharap bahwa Bapak terus akan mendorong baik untuk menelurkan, untuk membuat sebuah kebijakan, ya, untuk menghasilkan sebuah kebijakan publik yang implementatif untuk Tanah Toraja dan Toraja Utara. Jadi jangan hanya sekedar kebijakan di atas kertas Bapak, kebijakan yang tidak didukung oleh anggaran yang berperspektif gender, anak dan perempuan, tetapi betul-betul kebijakan yang implementatif. Yang ketiga, dan pertanyaan ke Pak Kapolsek, melihat Pak Kapolsek ini saya jadi mengingat sahabat saya Pak mantan Kapolsek Rantepao sebelum ke Makassar. Dia juga adalah majelis gereja di Jemaat Rantepao. Saya bersama-sama dengan dia terus dulu bergerak di bidang persoalan ini. Kebetulan sampai hari ini saya masih ketua gabungan organisasi wanita Toraja Utara. Baru ini tidak di KPA Gereja Toraja. Jadi saya terus bersama dengan kantor pemberdayaan masyarakat, kantor pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, ke Pak Kapolsek, saya hanya ingin memberikan info Bapak, karena ini juga pekerjaan saya dari dulu bertahun-tahun. Nah, saya sungguh berharap bahwa hadirnya seorang polisi dalam KPA Gereja Toraja ini akan betul-betul menjadi satu warna tersendiri untuk mendorong teman-teman di Polres. Minta maaf, saya tidak ingin terlalu jauh bicaranya, tetapi saya rasa kanit PPA di bawah ini perlu masih disuntik dengan iman. Ya, hanya dan juga teman-teman di kantor pemberdayaan perempuan dan anak, ya teman saya semua di sana karena saya masih ketua GOW Toraja Utara. Tetapi saya melihat dua lembaga terdepan ini yang harusnya menolong anak-anak dan perempuan, terutama yang mendapat hal-hal berbau kekerasan, berbau pelecehan yang pada ujung-ujungnya nanti juga akan menghasilkan bunuh diri atau kecenderungan ke sana. Nah, mereka seakan-akan hanya ya agar ada tamu, lalu kemudian dicatat buku tamu, oh ada yang datang melapor, dicatatlah laporannya Bapak. Lalu kemudian turun 1-2 kali, ujung-ujungnya Pak, oh pelakunya sudah lari, tidak ada uang untuk mengejar itu, ya. Dan juga misalnya di kanit PPA saya juga suka prihatin sekarang bahwa oh ada korban di rumah sakit, oh iya pergi diambil di sana keterangannya, lalu kemudian diwawancarai korbannya, diambil foto-fotonya, setelah itu tidak ada follow up-nya. Ini untuk Pak Kapolsek, ini untuk Pak anggota dewan, supaya ini ada
ada betul-betul kebijakan yang implementatif terhadap mereka. Sekedar untuk menghabiskan anggarannya Pak Dewan. Mudah-mudahan di Makale dulu yang diganyang sebelum di Toraja Utara. Saya sekarang tidak mau terlalu banyak bicara karena saya kurang bisa masuk ke dalam pemerintahan yang sekarang di Toraja Utara, minta maaf. Jadi ya itulah informasi dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semua materi yang menarik sepanjang 2 hari ini, terutama dari saya Ibu Dokter. Ya, terus semangat. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, kita membatasi ya, jadi 5 orang penanya untuk yang hadir bersama dengan kita dan 5 untuk penanya yang ada di Zoom. Oke. Perkenalkan, nama saya Dina Natalia Lolo, perwakilan dari SMP Negeri 1 Kapal Pitu. Yang ingin saya tanyakan, secara umum tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya peristiwa bunuh diri, dan bagaimanakah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari peristiwa bunuh diri, terutama melalui bidang pendidikan, pemerintah, agama, dan budaya. Itu saja, terima kasih. Pertanyaannya untuk siapa? Untuk Bapak Polri. Bapak Polsek. Ya, ada pertanyaan untuk Bapak Kapolsek. Selanjutnya ada yang mau bertanya, masih ada 3 lagi. Oke, kita prioritaskan yang... Perkenalkan, nama saya Gita Jandripan, perwakilan dari Perkenalkan, nama saya Gita Jandripan, perwakilan dari SMP 5 Bituang. Nah, Ibu, kadang saya itu merasa cemas yang berlebihan dan overthinking terhadap diri sendiri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak larut dalam kecemasan tersebut? Pertanyaan saya buat dokter. Itu adalah penanya yang ketiga, masih ada 2 penanya. Terima kasih kesempatan ini. Saya nama Saptawan Ibu Utuh. Saya salah satu anggota Majelis Jemaat Rantepao. Saya juga seorang pendidik, ya, pengurus PWGT, khususnya saya satu bidang dan Ibu Rita tadi saya di bidang 3, baik di jemaat maupun di klasis. Saya tidak akan menyampaikan luarannya, tapi yang saya inginkan adalah bagaimana memulai sesuatu. Biasanya, ini saya khususkan ke Dokter Ella. Biasanya yang menjadi kendala di sekolah-sekolah itu adalah anak-anak kita itu bukan hanya di sekolah, di rumah. Anak-anak itu sulit membuka diri terhadap guru BP-nya di sekolah dengan orang tua. Mereka lebih senang bertukar pikiran, menyampaikan curahan hatinya kepada sahabatnya, temannya atau pacarnya. Nah, inilah kendala. Bagaimana sikap orang tua sebenarnya sehingga anak ini mau membuka diri, masalah apa yang sementara dialami. Demikian juga di sekolah, ada guru BP yang baru dilihat siswanya udah lari. Ya, karena apa? Begitu dipanggil di BP langsung hamil koleh. Ya, seharusnya tidak begitu, dan kebetulan saya berterima kasih sekali di lembaga pendidikan di SMA Kristen Rantepao. Walaupun saya bukan guru yang punya spesifikasi di bidang pendidikan, saya sekian tahun ditunjuk sebagai koordinator guru BP. Jadi sedikit banyak masalah pemuda di Rantepao pada umumnya yang saya ketahui. Yang paling
mendasar di sini Dokter Ella, saya ingin bertanya, kira-kira metode apa yang digunakan oleh guru BP sehingga anak-anak itu bisa membuka diri, membuka rahasianya kepada guru. Dan terus terang Bapak Ibu hadirin dan pemateri yang saya hormati, anak-anak saya kalau dia sudah telepon, Bunda jam berapa ke sekolah besok? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya mau pagi-pagi ke sekolah. Saya bersyukur tidak ada yang menutup diri untuk saya. Ya, kalau dia sudah sekian bulan tidak haid, Bunda saya sekian ini, saya kasih masukan, lebih baik cepat-cepat dilamar gitu daripada menyiksa dirinya sendiri. Kemudian yang paling banyak saya lihat di lingkungan kita bahwa orang tua itu sering kalau anaknya sudah masa akil balik, ya kalau bicara tentang pacar, ya dianggapnya bahwa anaknya itu tidak sopan. Padahal itulah titik awal ibu, orang tua, ayah ibu pada umumnya itu memberikan langkah awal kepada anak-anaknya untuk jangan terlalu cepat menjudge anaknya bahwa jangan, tidak boleh pacaran. Kita hanya melarang tapi tidak ada solusi, tidak ada kenapa dilarang, bagaimana cara keluarnya. Dan yang paling pertama terakhir sekali Dokter Ella, ini bagaimana menyatukan persepsi ke depan, khususnya guru-guru BP. Nah ini guru-guru BP kan sudah dididik di sekolah-sekolah perguruan tinggi, spesifikasinya di situ. Nah ada apa sebenarnya sehingga mereka itu banyak-banyak yang menakuti guru bimbingan konselingnya sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu pemateri, terima kasih Dokter Ella. Nanti saya tunggu masukannya. Tuhan memberkati. Ya, untuk ruangan ini masih ada satu pertanyaan, sudah ada Bapak, tapi saya mohon kita kerjasamanya untuk bisa to the point dalam menyampaikan pertanyaan, karena terus terang nanti pematerinya sendiri dan kami selaku moderator yang menulis itu menjadi blunder seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya untuk to the point dalam menyampaikan pertanyaan. Dan ini Ibu saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini, kelima narasumber kita yang kami kasihi, semua kita yang hadir di sini. Perkenalkan saya atas nama Betty Nari. Saya mau katakan, saya juga pengurus PWGT dan juga sebagai anggota pengurus PKK Kabupaten Toraja Utara sebagai Ketua Pokja 1. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bukan sebuah pertanyaan tetapi mengharapkan kepada panitia, kepada PMTI ada benang merah untuk selanjutnya dari pertemuan kita pertama ini, karena juga ini terkait dengan kami di PKK Kabupaten Pokja 1. Kami turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pembinaan-pembinaan seperti ini, bahkan mengumpulkan mereka. Kami berencana dalam tahun ini untuk turun ke kecamatan-kecamatan. Jadi ini sangat sinkron dengan apa yang kami lakukan dan ini sebagai masukan buat MTI. Terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir kepada Bapak yang sudah dari tadi angkat tangan. Nanti kita lihat kalau memang waktu dan pertanyaan dari Zoom kurang, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Legius Paliling dari Jakarta. 2 hari terakhir ini kita disuguhi dengan 2 topik yang kekerasan seksual dan bunuh diri. Dua-duanya topik yang sangat mengerikan bagi kita. Sehingga koreksi juga kepada panitia supaya
bisa menampilkan juga narasumber yang positif sebagai role model. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua kesulitan-kesulitan keluarga itu mulainya dari keluarga. Sehingga yang seperti Romo Albert katakan tadi, bahwa memang penting untuk persiapan sebelum berkeluarga. Ada pendidikannya di situ, pendidikan ekonomi, pendidikan seksual juga, dan bagaimana mengatasi kalau memasuki satu kesulitan. Itu yang harus bertahan di situ. Jadi memang harus dimulai dari keluarga kecil. Kemudian bagi para remaja yang belum menikah, pacaranlah dengan yang real. Jangan hanya melihat yang positif-positifnya saja, tapi lihat juga berbicara dengan pasangannya dengan hal-hal yang sulit. Nah, pertanyaan saya kepada Dr. Christian dan Ibu Dr. Ella, bahwa apakah ada kebijakan pemerintah sesuai dengan wewenangnya anggota DPRD untuk berbicara dengan Pemda supaya bagaimana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Kalau perlu diprogramkan dalam satu kebijakan Pemda, entah masuk di dinas atau apa, supaya kegiatan seperti ini berlanjut dan dibiayai pemerintah supaya betul-betul membumi kepada masyarakat. Itu pertanyaan saya ke Pak Christian dengan Dr. Ella. Ke Romo Albert saya tidak bertanya lagi karena beliau adalah pembimbing saya juga, karena kebetulan kami sama-sama Katolik. Terima kasih. Karena jumlah penanya sudah lebih dari yang kita komitmenkan di awal, maka saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Ella untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan yang telah dipaparkan oleh para audiens hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, saya mencoba menjawab dari pertanyaan adik, ya, adik remaja siapa namanya? Ya, saya mohon izin membuka ya, Bapak pakai masker atau saya pasang aja. Jadi tadi kan saya beri apresiasi karena adik berani untuk mengatakan bahwa kondisinya sendiri. Jarang loh orang yang bisa secara spontan mengatakan bahwa dia mengalami seperti itu. Seperti Pak tadi. Artinya dari seperti ini kita harus mengetahui bahwa tidak usah kita malu gitu loh, ya. Pak Jo tadi, Om Jo tadi, Pak Pendeta dari Australia itu mengatakan bahwa, kalau nggak salah dengar ya, bahwa beliau pun sudah pernah tiga kali ingin ada ide-ide suicide. Nah, untuk adik ya, tadi ada kuesioner ya, yang GAD itu untuk kecemasan. Coba aja kamu isi ya, apakah kamu skormu berapa ya? Kalau skormu 7 berarti itu sudah tergolong gitu dan perlu konsultasi ke dokter psikiater. Ada dokter psikiater di sini, Dokter Chris namanya. Sayang beliau tidak bisa hadir, harusnya beliau yang isi, tapi karena sedang bertugas katanya di Bandung ya. Jangan malu-malu, datang, bawa aja. Misalkan, "Dok, saya skor saya segini," gitu. Tadi kan ada angka 5 dan 7 ya. Itu 2 aja udah 6, tinggal 1 lagi tambahnya pasti udah dapat skor 7. Ya, itu jawabannya ya. Nah, bagaimana penanganannya? Berikan wewenang kepada yang memang berwenang ya. Dalam hal ini dokter psikiater. Karena saya jauh ya, saya mungkin lebih dekat dengan dokter Chris ya. Tapi kalau mau WA juga bolehlah ya. Cuma kalau itu perlu kamu diberikan obat, ya tentunya harus langsung ke dokter Chris ya.
Baik, yang kedua, pertanyaan dari Ibu. Senang sekali saya mendengar pertanyaan Ibu, dan itu sebenarnya saya sudah jelaskan bahkan dari kemarin. Saya selalu mempromosikan. Sebenarnya ada yang program Depkes sebenarnya ya dari 2000 sesuai dengan kurikulum vita saya dari 2017 sampai 2015 sampai 2017 itu memang dari pemerintah ya di Depkes ya melalui Dinas Kesehatan ya ada divisinya bagian apa sih namanya itu kalau penyakit bukan menular namanya ya termasuk di dalamnya kesehatan jiwa ya. Itu penanggung jawabnya adalah jadi setiap puskesmas harus harus ada pemegang program kesehatan jiwa masyarakat. Tujuannya itu untuk mencari ya semuanya ya termasuk masalah sekolah. Nah, ada pelatihan teori konseling diperuntukkan untuk guru BP dan anak-anak usia SD, SMP dan SMA dalam bentuk workshop ya. Workshop itu artinya tindak langsung gitu loh, dan caranya saya mengajarkan itu dengan role play ya, bermain peran. Jadi saya menjelaskan dulu teorinya, bagaimana teori konseling singkat yang tentunya dalam bahasa awam. Lalu kemudian kita bikin role play, saya kasih kasus, terus mereka perankan, misalkan ibu sebagai BP-nya atau konselornya, ya, ibu sebagai klien. Saya katakan klien karena bukan katakan pasien. Kalau pasien kan pasti setting dokter ya. Klien itu artinya belum terdiagnosis. Nah, dia baca role play kasus seorang anak seperti itu, seperti kehamilan, bagaimana caranya, dan dia mempraktekkan dengan benar-benar seolah-olah dia. Nah, ada satu yang saya ceritakan tadi bahwa ada yang mengatakan seperti itu, lalu sampai menangis gitu. Saya tanya, kenapa gitu? Saya dok, saya mengalami ini. Nah, jadi masuk banget Bu. Jadi benar, sekarang angka bunuh diri, angka ini jarang sekali di Depok. Dan 2 tahun 2000 itu tuh jadi semua sekolah ya, baik sekolah negeri, sekolah swasta, baik sekolah Kristen ya, madrasah apa semua itu diajarkan ya. Diajarkan semuanya 2 tahun, dan saya ajarkan juga dokter-dokter puskesmas. Akhirnya selanjutnya sampai sekarang mereka lah yang mengajarkan lagi seperti itu. Jadi ada itu, coba aja ditanyakan dok di Dinas Kesehatan ya. Kalau ada Pak Dewan di sini bisa lah kalau ada, mudah-mudahan masih ada. Tapi benar juga siapa yang mengatakan tadi, nggak perlu misalkan jangan juga semuanya ke pemerintah, jangan harus ada program. Bisa saja gereja membuat atau PMTI. Tadi kita udah ditantang loh. Semua saya juga baca chat-chat. Apa nanti outputnya seperti apa? Adakah seperti pertanyaan Ibu, bagaimana benang merahnya nanti ya? Nah, mungkin ya kita bisa mungkin ya itu yang saya bisa ini kan mungkin ya itu yang dibutuhkan adalah mungkin peer group konselor Bu. Itu kalau Ibu menanyakan tadi bahwa berkata bahwa memang banyak anak yang lebih suka sama temannya. Memang Bu, teori perkembangan kepribadian anak memang pada saat usia-usia remaja itu namanya peer group. Jadi mereka itu harus mereka bermain bersama-sama teman sebayanya, mereka curhat bersama-sama. Jadi ini tugas perkembangan yang mereka harus selesaikan dengan baik. Kalau tidak terselesaikan dengan baik, itu terjadi fiksasi. Artinya terjadi hal-hal yang membuat mereka rentan seperti itu. Jadi memang benar. Jadi makanya dilakukan dilakukan program itu oleh Depkes, teori konseling bagi anak-anak remaja, bagi BP. Jadi mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Tinggal bagaimana kelanjutannya ya kita serahkan kepada Bapak Ketua PMTI dan Ibu Ketua PMTI ya. Jadi ada tantangan buat kita nih. Apa next benang merahnya ya. Mungkin terjawab juga ya dari Ibu Betty ya. Seperti itu ya. Kayaknya udah terjawab deh pertanyaan dari saya ya. Nah, mudah-mudahan. Jadi ada itu. Coba cari di Dinas Kesehatan. Kalau enggak oke, di Dinas Kesehatan terus lembaga gereja juga bisa lah. Pak Pastor juga silakan. Nah, ini pokoknya semua kita
kita maksimalkan semua potensi-potensi yang bisa melakukan seperti itu, ya. Saya bersedia lewat PMT, ya. Makasih. Atau ya kalau enggak ya dokter psikiater yang ada di sini bersama-sama dengan dokter Kris, saya bersedia ya untuk membantu. Ya. Saya langsung saja, jangan sampai saya lupa. Terima kasih atas pertanyaan. Untung saya cuma 15 menit bicara, 2 pertanyaan untuk saya. Seandainya kayak Pak Dokter tadi agak 1 jam, habislah saya di sini. Bisa-bisa saya mati berdiri di sini. Terima kasih Bu Ketua PWGT ya. Ketua apa? Kebetulan saya juga Ketua PKB di Jemaat Dadi di Makassar. Kemudian saya juga di rumah itu lengkap, mamanya ketua PWGT walaupun dia orang luar, kemudian anak saya juga ketua PGT, lengkap. Dan saya pindah ke Toraja di sini diberikan amanah sebagai Komisi Perlindungan Anak dan Advokasi di Sinode. Jadi itu yang membawa saya ke sini, bukan Polres yang membawa saya ke sini, tetapi dari Sinode yang membawa saya ke sini. Sebenarnya saya tidak pantas untuk datang ke sini, tetapi ya puji Tuhan agak gugup sedikit karena banyak dokter di samping kiri kanan saya. Jadi kalau Ibu katakan bahwa katakanlah penyidikan terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan ini seolah-olah mandek. Memang ada hak-hak kita yang perlu kita tanyakan ke polisi, yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Coba ditanyakan, sebenarnya itu disampaikan ke pihak korban bahwa sampai demikianlah penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi ada hal-hal juga yang menghambat pihak kepolisian di dalam hal penyidikan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya seksual. Karena apa? Biasanya orang tidak mau jadi saksi, kurang saksi. Itulah yang dimaksud dengan harus ada 2 alat bukti sehingga persoalan itu boleh diproses. Tapi kita bersyukur bahwa untuk undang-undang tindak pidana kekerasan terhadap seksual ini yang ada sekarang ini tapi belum diundangkan, itu katanya membutuhkan hanya 1 alat bukti. Coba kita nanti lihat alat bukti apa yang dimaksud di situ, ada di pasal 184 KUHP tentang mengatur tentang alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, bukti surat, dan keterangan-keterangan lainnya. Saksi saja itu banyak, tapi tidak ada waktu untuk jelaskan di sini. Saksi itu apa yang dimaksud dengan saksi ahli, saksi mahkota, saksi biasa, saksi korban. Nanti satu saat kita akan jelaskan. Ini semua boleh kesadan nanti saya jelaskan. Jadi itu bukan unsur kesengajaan dari pihak kepolisian. Polisi juga dituntut untuk segera menyelesaikan setiap persoalan, karena apabila persoalan ini baru 1 bisa jadi 2, 2 jadi 3, sehingga utang polisi di tingkat penyidikan juga tetap banyak. Dan dari atas juga dari pihak instansi lain, kejaksaan tetap memonitor kami punya hasil penyidikan, tetap menanyakan di mana kasus ini, kenapa belum diserahkan kemari. Jadi kami tidak ada unsur sengaja untuk memandekkan setiap persoalan. Dako menimiku aluman nama foto-foto mangkem-mangkem. Padahal ada hal yang menghalangi, sehingga karena kalau kami naikkan begitu saja kasus ke kejaksaan, baru sampulnya nalia jaksa bilangnya kembalikan ke 18 ke 19 selesai. Toh, bagaimana Bu? Setuju? Mudah-mudahan Ibu setujulah. Saya datang ke sini juga karena kebetulan saya masih majelis di sana, Bu, di Jemaat Dadi. Saya sudah melayani sekitar 13 jemaat yang ada di Sadan Balusu setiap hari Minggu. Saya berupaya untuk melayani Tuhan lewat jemaat. Kemudian pertanyaan dari Ade bahwa langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila kita mengetahui ataukah minimal ada ciri-ciri khas orang yang akan bunuh diri. Langkah-langkah yang pertama yaitu ajak dia berdiskusi dan jadilah pendengar yang baik. Jadi kan sudah ada dijelaskan mungkin tadi tanda-tanda seseorang apabila ingin bunuh diri, ada tanda-tandanya. Sehingga setelah kita mengetahui tanda-tanda, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ajak dia berdiskusi, dan kita jangan sebagai yang mendiskusi dia, tetapi kita dengar terus dia punya persoalan apa sebenarnya. Kita sebagai pendengar yang setia.
Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah bantu selesaikan masalahnya sampai kemampuan kita. Jadi karena kita tadi sebagai pendengar, bagaimana kita memberikan solusi kepada dia supaya persoalan-persoalan yang dia alami itu bisa terselesaikan. Ya, jadi tadi itu kita cuma dengar saja apa maunya. Jadi kita ajak dia. Kalau kita kan sudah belajar tadi mungkin tentang ciri-ciri orang yang akan bunuh diri. Kemudian yang berikut, jadi cuma 4 langkah yang harus kita lakukan. Kemudian jangan biarkan dia kesepian. Kalau kita sudah tahu, oh seperti ini masalahnya, kita ikuti terus dia. Karena pasti dia sampaikan persoalannya itu ke orang terdekat kepada dia. Orang yang kira-kira mau bisa memberikan berbagi rasa kepada dia sehingga dia dekat dengan dia. Jadi bagaimana caranya? Jangan sampai dia pergi sendiri, dia melamun sendiri. Dia pergi di atas batu-batu, dia diam sendiri di situ, atau dia pergi di mana diam sendiri. Jangan biarkan seperti itu. Kalau kita sudah tahu ada persoalan-persoalan yang dia tidak mampu menyelesaikan, karena biasanya orang yang mau bunuh diri itu karena persoalannya tidak mampu dia selesaikan sendiri, butuh orang lain. Ya. Kemudian langkah yang paling terakhir, ajak ia untuk menemui psikolog atau psikiater. Ada ibu dokter. Terakhir itu. Karena kalau kita di kampung di sana, kebanyakan itu dokter dari mana yang kita mau ambil lagi kalau psikiater? Mungkin di Toraja sini cuma 1 atau 2. Jadi langkah yang paling utama 1, 2, 3 yaitu dengar persoalannya apa, ajak dia berdiskusi, kemudian jangan tinggalkan dia. Kusang susu ya, begitu ya, yang pengalaman-pengalaman yang kita alami. Kemudian Bapak tadi yang tidak bertanya sama Romo dengan saya, terima kasih. Tetapi saya kira ada lembaga yaitu TP2A untuk kita salurkan persoalan ini. Ya, lembaga itu kemarin sebenarnya kemarin yang diketuai oleh Ibu Messi Papayungan. Tetapi mungkin tidak sempat hadir kemarin sehingga ini ada instansi pemerintah yaitu UPTD tentang perlindungan anak dan juga TP2A. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan karena mungkin juga masih ada Pak Doktor yang bisa menjelaskan semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Christian untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih moderator. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang duga. Peribahasa ini terngiang-ngiang sehingga membuat kegelisahan saya untuk meneliti pada tahun 2020. Nah, Ibu Rita Pakan, jadi riset yang saya lakukan ini adalah sebuah tesis ilmiah yang sudah diuji di depan 3 guru besar di Unhas. Ya, sekarang Unhas juga sekarang menantang IDI tentang disertasinya Dr. Terawan. Jadi kalau ada yang mau membantah dari buku ini, silakan berhadapan dengan Unhas, karena ini adalah hasil tesis yang saya lakukan. Nah, saya bersyukur dan berterima kasih Bu Rita sudah menawarkan diri untuk dibedah buku ini di PWGT. Ini adalah yang kedua yang minta untuk dibedah. Yang pertama di Makassar. Jadi di Makassar dulu, saya nanti bersama pastor untuk membedah buku ini bersama teman-teman wartawan di Makassar. Kemudian nanti permintaan kedua saya akan penuhi untuk dibedah di PWGT. Terima kasih, Bu. Nah, kemudian yang paling penting di dalam bagaimana pemerintah melakukan kerja-kerja secara komprehensif, tidak bisa hanya apakah pendeta saya, apakah tokoh masyarakat saja, tetapi semua stakeholder
harus bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk terus memasifkan sosialisasi terhadap pencegahan bunuh diri. Itu poinnya. Dan yang paling penting lagi adalah berpulang kepada keluarga. Itu adalah benteng pertama yang harus diperkuat, keluarga. Karena kapan keluarga rapuh, apalagi broken home, ya jangan salahkan anak-anak itu liar. Itu banyak terjadi karena keluarga rapuh. Apa yang disampaikan pastor tadi, bahwa kalau di Katolik itu diperkuat katekisasi dalam rangka untuk sebelum menikah, itu bahkan dulu sampai 9 bulan. Kalau sekarang sudah diperpadat ya pastor. Apakah di gereja Toraja juga demikian? Harus ada konseling pastoral terhadap bahaya, bukan hanya bunuh diri. Di Toraja ini yang paling tinggi sebenarnya adalah narkoba, kasus narkoba yang paling tinggi. Kalau masalah-masalah sosial, nanti bunuh diri, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, KDRT juga tinggi, kekerasan seksual juga tinggi. Yang paling tinggi dan mengherankan dan mencengangkan, di Pengadilan Negeri Makale, kasus perceraian paling tinggi dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan adalah di Toraja. Kasus perceraian. Begitu tidak tabuhnya pastor dengan pendeta menumpangkan tangan mengatakan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan manusia. Itu teori, itu adalah harapan, ekspektasi. Tetapi dari sisi sosiologi kami melihat itu adalah fakta. Fakta sosial. Jadi antara harapan dengan fakta itu terjadi ketimpangan. The solen and the saint tidak sesuai dengan kenyataan. Saya bisa berteori bahwa tidak ada manusia bisa melakukan perceraian karena Allah yang menjodohkan, Allah yang menciptakan, tetapi faktanya tidak demikian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, poinnya sudah dapat bahwa keluarga nomor 1, yang kedua adalah peran seluruh stakeholder. Untuk pemerintah, kami di Tanah Toraja itu sudah terus menerus ada tim yang dibentuk seperti yang disampaikan Dr. Ella, ada Dr. Kristianti, itu psikiater, dengan Pendeta Yonan Tadius yang selalu melakukan pastoral, konseling. Kemudian ada beberapa pendeta dan juga pastor. Ada tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah. Dan satu rekomendasi yang saya mau sampaikan ke pemerintah, sebaiknya apa yang ditawarkan Dr. Ella untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kuesioner itu bisa dibagi-bagi ke sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan dini untuk mendeteksi supaya ada mitigasi ke depan. Itu bagus kalau saya. Siapa sangka yang seperti saya katakan tadi, dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalam hati siapa yang tahu. Itu ancaman, ya, ancaman. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas masukan untuk koreksi bagi kami, bagian dari pemerintah daerah. Kalau persoalan firman Tuhan itu harga mati, itu sudah pasti yang disampaikan pastor tadi. Tetapi saya berbicara dari segi fakta, fakta sosial. Baik, terima kasih, itu saja bagian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, dengan demikian telah dijawab pertanyaan oleh Bapak Dr. Christian HP Lambe. Maka selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di Zoom saat ini, dan di dalam sudah ada berapa penanya, Bu? Oke, sudah ready 5 penanya yang akan bertanya pada hari ini.
Yang pertama adalah Ibu Pendeta Kartini R. Pakonglean dari Depok. Kepada Ibu kami persilakan. Suara. Yang mic di ruangan dimatikan.
Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kartini R. Pakonglean. Selanjutnya kami mau mendengarkan pertanyaan dari Pelikudatu. Tapi sebelumnya kami mohon untuk menyampaikan pertanyaan secara to the point, biar narasumber bisa langsung tangkap apa pertanyaan yang akan dijawab pada sesi tanya jawab kali ini. Dan jangan lupa untuk menyampaikan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Terima kasih. Kepada Pelikudatu kami persilakan. Oke, ya, halo. Oh ya, salam hormat untuk materi. Dalam hal ini saya mau bertanya khusus kepada Dr. Ella. Saya pernah membaca buku, ringkasan buku yang kalau tidak salah itu baru bermunculan di akhir-akhir waktu ini, yang judulnya kalau tidak salah Belungku dan Dayaku kalau nggak salah, yang dikarang oleh saudara Lydia Lemang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, rupanya paling ada saki yang begini, yang bunuh diri ini adalah ada juga faktor keturunan. Nah, ini pertanyaan buat dokter. Kira-kira seperti apa sehingga yang berpolemik itu bahwa itu menjadi sebuah keturunan bisa diantisipasi, itu pertama. Kemudian kedua, usulan untuk PMTI, kalau bisa salah satu dari bagian pemateri apabila itu yang diangkat seperti topik ini adalah orang yang memang pernah mengalami kasus yang seperti itu tetapi masih bisa hidup. Nah, yang kubahas itu surat Nangkaran Lydia Lemang, saudari Lydia Lemang itu salah satu putri Toraja yang berprestasi karena sempat kuliah di luar negeri, tetapi bisa bermasalah dengan hal itu sampai di dalam buku itu disinggung dia sampai bunuh diri di kolam di Amerika Serikat. Karena kenapa? Karena menurut menurut dia bahwa dia itu ada faktor keturunan, itu ringkasan dari bukunya. Nah, kalau misalnya inilah yang usulan tadi saya katakan, kalau PMT mengangkat lagi topik seperti ini, kalau bisa salah satu pemateri adalah orang-orang seperti itu. Baik, para mentau boleh semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pelikudatu atas pertanyaannya, dan dari Samarinda langsung ya Pak. Dan selanjutnya kepada Bapak Valdi ET untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Kepada Pak Valdi kami persilakan. Halo Pak, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk Pak Polsek, Bu Diana dan Pak Kris. Ini tentang sosial media. Beberapa tahun belakangan, 2 tahun lebih lah, berita tentang pandemi COVID juga ini kan tersebar bersama dengan berita tentang kasus bunuh diri, dan itu tersebarnya melalui media-media sosial seperti WhatsApp grup dan lain sebagainya. Nah, sekalipun di dulu fotonya ditutupi dengan banyak cara, tapi itu semua kan tetap memiliki dampak kepada orang yang melihat media tersebut. Kira-kira dari Polsek dan Bu Diana dan Pak Akris bagaimana menanggapi hal ini, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Valdi ET yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Milka untuk bisa hadir bersama dengan kami melalui hybrid event ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Ibu Milka. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang.
apakah Simpson itu memang bunuh diri atau dia rela berkorban, karena di dalam Hakim-Hakim 18 ayat 28 itu dituliskan di situ bahwa Simpson itu tidak memiliki kemampuan lagi karena fisiknya sudah tidak mampu lagi. Nah, itu artinya bahwa karena saat itu dia minta kepada Allah untuk diberikan kemampuan. Nah, Simpson diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Sebab seandainya itu bukan kehendak Tuhan, maka mustahil Simpson itu bisa melakukannya karena fisiknya sudah tidak mampu lagi. Nah, menurut saya Simpson itu ingin membuktikan kemahakuasaan Allah. Atau adakah bagaimana pandangan Bapak sehingga mendapatkan bahwa Simpson itu bunuh diri? Bisa berikan ayatnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Milka juga yang sudah bertanya kepada Bapak Pendeta Jonathan yang ada di Aussie sana. Selanjutnya adalah Saudara Rudi Leka Tompesi yang sudah menunggu dari tadi untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Saudara Rudi kami persilakan. Terima kasih. Saya Rudi Leka Tompesi dari Sorong, Papua Barat. Terima kasih linknya dikirim oleh Pak Christian kepada kami. Mohon izin berkomentar. Yang pertama, luar biasa ya penyajian materi dari Bapak Ibu narasumber. Ini menjadi referensi bagi kami, baik warga gereja maupun warga masyarakat. Bahwasanya kasus bunuh diri adalah fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah. Bukan hanya di Tanah Toraja atau Toraja Utara, tapi di beberapa tempat di luar Sulawesi pun kasus-kasus seperti ini terjadi. Faktor penyebabnya memang kompleks. Ya, saya melihat dari sisi kaum muda misalnya, faktor-faktor pergaulan, percintaan yang terkadang menjadi akar penyebabnya. Kemudian yang berikut saya lihat dari perspektif kegerejaan. Kebetulan saya orang gereja, aktivis gereja. Keluarga sebagai komunitas terkecil dalam gereja dan masyarakat, menurut saya perlu dijadikan basis pembinaan. Ya, katakanlah yang pertama itu pembinaan keluarga ya, binakel. Ini harus menjadi semacam penguatan bagi lembaga gereja, jemaat-jemaat lokal. Gereja perlu membuka ruang perjumpaan antara tiap keluarga dengan Tuhan, antara orang tua dengan anak, suami dan istri, adik dan kakak. Misalnya kalau dalam porsi binakel itu, pembinaan keluarga itu, bolehkah gunakan waktu ibadah-ibadah kunci usbu setiap malam minggu itu, Sabtu malam. Orang tua duduk bersama, gunakan momen ini untuk membangun percakapan. Tadi pembicara sebelumnya, kenapa anak itu dia curhat kepada teman sebayanya? Kenapa tidak kepada orang tua? Kan orang tua menutup ruang itu. Sehingga saran saya, gereja sebaiknya mengarahkan umat kita untuk membuka ruang percakapan, ruang-ruang dialog. Kita gunakan momen ibadah kunci usbu misalnya. Kalau kami di Papua ya, gereja Protestan Indonesia di Papua itu ada ruang-ruang khusus pada Sabtu malam itu. Kami gunakan ruang itu untuk mempercakapkan hubungan interaksi selama 1 minggu antara orang tua dan anak, adik dan kakak dan seterusnya. Tapi juga ruang untuk kita beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya pendidikan seks dalam keluarga ini hal yang sangat penting. Ya, bagi kita warga gereja dianggap tabu, tapi sebetulnya tidak boleh berpikir demikian lagi. Gereja melalui orang tua sejak dini harus memberikan pengetahuan seputar seks bagi anak-anak dan memberikan rambu-rambu bagi anak-anak dalam pergaulan agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang membawa pada tindakan-tindakan negatif. Bisa saja mereka bunuh diri karena kecewa dalam percintaan, karena diputuskan pacarnya, karena sudah hamil. Sehingga langkah yang paling tepat adalah bunuh diri menurut mereka supaya selesai untuk to the point ya Bapak. Menurut saya, pemerintah daerah maupun pihak gereja perlu memberikan porsi lebih, peran ekstra. Tadi saya belum mendengar ada pembicara narasumber dari unsur eksekutif ya, lalu Pak Christian mewakili pemerintah daerah tapi dari legislatif. Kaum muda ini harus diberikan ruang, ya porsi ekstra sehingga mereka lebih fokus
pada kegiatan-kegiatan positif yang bisa membangun mental spiritual maupun keterampilan mereka. Misalnya dalam masyarakat ada yang namanya Karang Taruna, ya, libatkan mereka, buatkan kegiatan-kegiatan yang positif di Karang Taruna yang melibatkan anak muda ini, atau di gereja Bapak Ibu Pendeta ada kelompok paduan suara, kelompok vokal grup, libatkan mereka. Terima kasih Bapak dari Papua untuk masukan-masukannya pada kesempatan hari ini. Sebelum narasumber menjawab semuanya, ada sedikit pesan. Pak, minta izin pertanyaan kepada Pak Christian. Oh ya. Pertanyaan kepada Pak Christian. Pak, mohon maaf Pak Dokter, jika memang kasus bunuh diri ini di Kabupaten Tanah Toraja maupun Toraja Utara telah menjadi ada pada tingkat yang memprihatinkan, bolehkah dari aspek hukum dan politis pemerintah daerah dan DPRD membuat peraturan daerah pencegahan bunuh diri di kalangan warga? Mungkin dalam perda dimaksud dapat diatur beberapa item seperti tata pergaulan kaum muda, sanksi sosial, sanksi adat bagi pelanggar, kemudian peran orang tua, peran lembaga agama, peran adat, peran pemerintah, termasuk mengakomodir penganggarannya, Pak. Ini dalam rangka pencegahan. Bolehkah demikian, Pak? Khusus pertanyaan saya kepada Pak Christian sebagai anggota Dewan. Oke, sudah ditangkap langsung sama Bapak Christian hari ini. Dan sebelum para narasumber menjawab pertanyaan yang muncul dari audiens atau peserta dari Zoom meeting, saya menyampaikan sedikit pesan untuk Bapak Christian. Lewat Zoom ini ada pertanyaan di chat room di atas. Ya. Untuk Pak Kris Lambe, saya belum memahami soal hubungan antara budaya Toraja dengan kasus bunuh diri. Nampaknya ini butuh kajian yang lebih komprehensif. Karena bunuh diri ada dan terjadi dalam semua kebudayaan manusia. Ya, pesannya dari Pak Julianus sudah kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada keempat narasumber kita yang ada di ruangan ini dan satu narasumber kita yang ada di hybrid event di Zoom bersama-sama dengan audiens lainnya. Kepada para narasumber saya berikan waktu untuk menjawab. Pertanyaan untuk saya dari Pak Liku ya, kalau nggak salah ya. Ya, bahwa mengenai buku yang dibuat atau dikarang oleh Linda apa Lydia Lebang ya kalau nggak salah. Saya juga pernah membaca itu ya, yang ditulis semacam skripnya oleh Tony Lebang. Dan kalau saya dari memandangnya dari perspektif kesehatan mental itu beliau ya, si ibu ini adalah seorang survivor ya dari percobaan bunuh diri itu, dan memang perlu sekali-sekali memang harus dan saya berikan apresiasi karena dia berani mengakui diri itu dan lalu membuat buku. Ya, semoga itu juga bisa menjadi masukan buat orang-orang yang dalam kondisi high risk. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada orang-orang yang dalam kondisi resiko tinggi untuk mengalami kasus melukai diri sendiri dan bunuh diri. Nah itu. Nah, untuk penyebabnya tadi sudah saya jelaskan juga Pak Liku ya, kalau Bapak menyimak dari awal bahwa konsep penyebab dari gangguan jiwa ya, yang ujung-ujungnya membuat orang dalam kondisi bunuh diri itu adalah faktor biopsikososial. Nah, faktor genetik itu ada di dalam faktor biologik ya. Jadi bio itu biologik, artinya bisa secara genetik ya. Dikatakan bahwa dalam satu keluarga ketika ada satu orang yang pernah ya punya ide-ide saja, ide-ide suicidal itu baru pernah berpikir aja atau pernah berkata seperti tadi ya, mengatakan itu sudah harus diwaspadai dan bisa terjadi pada satu keturunan ya, genetik itu dalam satu, jangan nggak usah lihat dari kiri kanannya, tapi dalam nuklei familinya aja dilihat. Artinya yang lain bisa berpotensi seperti itu. Itu namanya faktor genetik, bahwa memang ada ya seperti itu. Nah, faktor biologik lainnya adalah bisa saja tidak ada genetik, tetapi dia punya kecenderungan untuk mengalami gangguan jiwa ya, karena proses mulai dari kehamilan ya, artinya pada saat janin itu dikandung oleh ibunya ya,
itu sudah mulai berpengaruh, ya, kondisi alam perasaan atau emosi orang tuanya, ibunya dalam hal ini itu sangat mempengaruhi bayi yang dikandung. Makanya pada bagian kebidanan kita selalu juga memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana untuk memberikan edukasi tentang kesehatan mental pada ibu hamil dalam waktu ANC, antenatal, seperti itu. Kemudian kenapa, bagaimana dinamikanya? Jadi ketika bayi janin dikandung oleh ibu yang dalam kondisi gangguan kesehatan mental atau ada problem emosionalnya, akhirnya ya yang bekerja ini adalah zat-zat kimia di otak ya. Jadi yang membuat orang mengalami gejala-gejala gangguan jiwa atau problem emosional itu sebenarnya apa yang disebut neurotransmitter ya, zat kimia di otak. Karena sebenarnya yang mengendalikan perilaku, cara berpikir, cara berperasaan itu sebenarnya ada di otak. Ada satu area di situ untuk mengendalikan. Jadi ketika ditanya jiwa kamu di mana? Bukan di sini. Sebenarnya yang mengendalikan di otak. Sama dengan masalah seksual, Pak. Benar siapa yang katakan kemarin? Sampai isinya otaknya seperti itu. Nah, ada orang yang memang terjadi gangguan ketidakseimbangan zat-zat kimia otak, neurotransmitter itu sehingga dia nggak bisa menghentikan impuls-impuls drive seksualnya pada orang-orang yang pelaku seksual. Nah, pada orang-orang yang gangguan jiwa misalkan depresi, terjadi juga ketidakseimbangan neurotransmitter zat kimia yang berperan pada menstabilkan emosi atau alam perasaannya sehingga dia sedih terus, sedih, cemas. Nah, kita berikan obat untuk menyeimbangkan kembali sehingga dia bisa kembali tidak bergejala dan akhirnya dia tidak mengalami gangguan jiwa. Nah, satu yang saya mau katakan, teori depresi sebenarnya ya, yang ujung-ujungnya mengalami bunuh diri, yaitu loss of love object, kehilangan objek cinta. Nah, begitu dengar cinta jangan kira cuma pacar, kekasih ya, objek cinta setiap manusia itu banyak, termasuk jabatan, harga diri, kehilangan benda ya, misalkan orang dalam kondisi yang terpuruk ekonomi, misalkan pengusaha tiba-tiba jatuh ya, itu love objeknya itu berbeda-beda ya, termasuk juga putus cinta. Nah, ketika kehilangan love object itu, loss of love object itu, itulah biasanya menimbulkan kembali lagi dinamikanya, terjadi ketidakseimbangan zat kimia di otak sehingga mempengaruhi perasaan-perasaannya ya, seperti itu ya. Jadi seseorang untuk jatuh depresi akhirnya bunuh diri ya, itu sebenarnya ada rangkaian biopsikososial. Nggak ujuk-ujuk mau buktikan ya, orang yang mengalami kondisi ya, problem yang sama, tetapi ada yang hasilnya survive ya, ada yang enggak gitu loh. Apa yang menentukan di situ? Pasti kerentanannya secara biologik atau yang dikatakan Pak Liku itu adalah genetik ya. Makanya faktor biologik sangat berperan dan makanya untuk menilai, melihat orang-orang dan memahami orang-orang yang dalam resiko tinggi memang harus kita pahami, kita cari orang-orang yang dalam kondisi berisiko tinggi ya, sehingga itu yang kita benar-benar dampingi secara psikososial ya, dalam hal ini psikososial, dalam hal ini para profesi kesehatan mental ya, profesional kesehatan mental, dan sosialnya itu ada sosiolog dan tentunya dari unsur agama, teologi dan lain-lain seperti itu. Nah, tadi saya mau bacakan sedikit dari Pak Yusuf, masih ada nggak di sini? Ada ya nih. Nah, dia mengatakan begini, masukan untuk dinas terkait melalui Ibu Dokter pada momen ini untuk langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual dan bunuh diri dimasukkan kurikulum secara khusus SMP dan SMA dan juga kurikulum bahan katekisasi bagi pemuda-pemudi. Ini sebuah pemikiran yang sangat visioner menurut saya ya, perlu diapresiasi. Nah, mungkin nanti ada kaitannya dengan permintaan dari Ibu siapa Bu? Sabtawani dan Ibu Betty
Ada kaitannya sebenarnya. Bagaimana sebenarnya? Sangat sederhana ya. Bangun ya, bikin gerakan-gerakan ya, layanan-layanan yang peduli seperti itu. Nah, untuk resminya mungkin memang bisa difasilitasi Pemda yang tentang memilih ya, memberikan apa sih namanya, sharing kepada guru-guru BP ya, dan memilih anak-anak yang bisa dijadikan peer counselor di sekolah mulai dari SMP, SMA seperti itu ya. Nanti kita ajarkan basic teori-teori counselor dalam bentuk workshop yaitu role play. Itu bisa, itu yang bisa saya indikan. Yang lain kebijakan-kebijakan dari Pemda lewat Bapak Dewan silahkan ya. Tapi yang sesuai dengan keilmuan saya, dan saya merasa dan saya sudah membuktikan di tempat saya sangat bermanfaat, bisa meminimalkan kasus-kasus yang berisiko untuk bunuh diri dan kekerasan seksual. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Christian. Ya, makasih. Di dalam penelitian yang saya lakukan, muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang harus diteliti kembali, tetapi tidak membantah apa yang sudah saya teliti. Seperti yang disampaikan di dalam chat pertanyaan tadi, bahwa apa hubungan budaya dengan kasus bunuh diri. Nah, informan kunci yang saya wawancarai selain orang terdekat pelaku bunuh diri, antara lain adalah tokoh agama, ada pendeta, ada pastor, ada aluktodolo. Nah, untuk aluktodolo, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, muncul statement bahwa di dalam ajaran aluktodolo juga tidak membenarkan seseorang melakukan bunuh diri. Tidak ada ajaran aluktodolo yang membenarkan kasus bunuh diri. Tetapi fakta sosial yang terjadi adalah, pertanyaan kemudian, jadi yang korban bunuh diri ini harus diperlakukan seperti apa? Apakah layaknya langsung dikubur tanpa ada ritual-ritual atau prosesi-prosesi liturgis? Dia katakan bahwa demi kemanusiaan, seseorang sangat sakral sekali ketemu dengan pencipta. Tidak satupun manusia yang dapat bertahan untuk bertemu langsung dengan yang maha kuasa. Harus dia melalui proses-proses transendensial. Sehingga jawab bahwa seseorang yang mati tidak wajar, khususnya bunuh diri, layak diperlakukan secara manusiawi dengan berbagai macam ritual-ritual. Bahkan dipotongkan kerbau. Nah, pertanyaan yang berikut adalah, jangan sampai tren bunuh diri ini justru menjadi budaya baru. Kita tahu di Jepang ada namanya budaya harakiri, bunuh diri dengan menombak pakai pedang. Itu sudah membudaya dan itu lumrah kalau di Jepang. Nah, kekhawatiran saya
kalau tidak segera diantisipasi dengan langkah-langkah persuasif dan masif, jangan sampai ini membudaya, khususnya bagi kalangan millennials. Ini yang harus dihindari. Nah, oleh karena itu persoalan budaya bagi anak-anak milenial, saya sepakat di bidang pendidikan, muatan lokal, mulok, harus diajarkan. Bukan hanya kita mengajarkan cerita tentang Talulolona, filosofi Talu Batu Lalikan, tetapi masalah-masalah mitigasi pencegahan bunuh diri itu juga harus terus diceritakan, karena rupanya dari tahun ke tahun kasus ini terus ada. Menurut deteksi rekam digital yang saya searching, pada tahun 2017 sudah ada kasus bunuh diri. 2018, 2019 dan puncaknya di tahun 2020 30 kasus. Di tahun 2021 8 kasus, 2022 9 kasus. Nah, kalau dilihat dari grafik yang dipaparkan tadi oleh Dr. Ella, itu sangat miris. Miris sekali, di mana Toraja ini merupakan mayoritas Kristen. Apakah ajaran-ajaran nilai-nilai kekristenan itu sudah rapuh bagi generasi muda? Atau ada model yang harus diperbaharui dalam rangka doktrinasi, dalam rangka pengajaran tentang nilai-nilai spiritual? Ini yang harus dikoreksi, harus perlu kajian ulang terhadap ajaran-ajaran Kristiani. Jadi lantas jangan juga terlalu tinggi integritas, integrasi terlalu tinggi, itu bisa berbahaya juga. Regulasi terlalu tinggi juga sangat berbahaya. Sebaliknya, integrasi terlalu lemah dan regulasi juga terlalu lemah, itu juga berbahaya. Nah, oleh karena itu harus ada keseimbangan. Nah, ini yang harus kita formulasikan bagi para stakeholder. Semua pemangku kepentingan harus membicarakan ulang konsep-konsep agar mendarat di semua lini, khususnya keluarga dan lembaga pendidikan. Jadi pertanyaan dari Papua, saya sepakat bahwa pemerintah harus terus-menerus membuat sosialisasi dan edukasi. Apakah kalau memang dibutuhkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah, kita akan buat sesuai dengan hasil kajian-kajian. Karena sebuah perda itu harus dibuatkan naskah akademik. Harus persyaratan buat perda harus dikaji secara akademik. Nah, di dalam naskah akademik ada 3 hal komponen yang harus. Yang pertama, dari yuridis, dari segi hukum. Yang kedua, filosofi. Dan yang ketiga adalah sosiologis. Jadi 3 unsur ini adalah naskah akademik yang direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan peraturan daerah jika menjadi rujukan. Nah, jadi proses untuk membuat suatu regulasi daerah membutuhkan kajian-kajian akademik. Nah, dalam rangka itu sosialisasi ini pun juga akan menjadi
bagian dari konsultasi publik yang terus-menerus dilakukan secara komprehensif. Seperti ada penanya. Demikian jawaban saya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kepada Pendeta Yonatan. Pendeta Jonathan saat ini bisa langsung menjawab pertanyaan dari Milka. Saudari Milka, terima kasih buat pertanyaannya, tapi mungkin karena kita sedang membahas tentang pencegahan bunuh diri, tapi tadi saya juga bilang di depan, saya sadar sekali di note saya bilang bahwa mengatakan bahwa Simpson bunuh diri itu masih merupakan perdebatan teologi yang panjang sampai hari ini untuk melihat alasan mengapa dia melakukannya. Karena kalau baca di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28 sampai 31 jelas bahwa alasannya itu kalau dilihat sebagai hukum perang, yaitu pengorbanan seorang pahlawan. Kalau dilihat dari hukum perang. Tapi kalau dilihat dalam etika sosial, dalam apa yang sedang dia alami, dalam pendekatan psikologis dan lain sebagainya membidik hal ini, itu tentunya jelasnya kalau dilihat bisa jadi karena dia merasa frustrasi dengan matanya dan selama dia ditawan dia dijadikan lelucon. Dan memang kalau kita perhatikan waktu Simpson menjadi hakim, ya secara teologis kalau diperhatikan ada beberapa kali roh Tuhan turun ke atasnya. Tapi dia memakai situasi roh Tuhan turun ke atasnya itu, dia pakai bukan justru mengeluarkan bangsa Israel dari masalah, tapi justru mengeluarkan dirinya dari masalah yang dia buat sendiri. Karena memang Simpson adalah sebuah tokoh karismatis yang secara karakter mungkin bukanlah seseorang yang dapat dicontoh dengan baik tentunya. Tapi secara perjuangan yang ditunjukkan sebagai dalam pemahaman Ibrani, kita menemukan bahwa Simpson melakukan sebuah perbuatan yang luar biasa. Nah, kalau saudara lihat pemahaman Ibrani yang jauh dalam kotak lebih jauh, saudara akan menemukan ada pembunuhan diri massal misalnya yang terjadi di Masada, di sebuah bukit di atas Masada. Daripada mereka menyerah kepada Roma, mereka kemudian membunuh diri di dalam itu. Orang kalau tidak salah 900 orang di atas bukit Masada itu jumlahnya. Sampai hari ini kalau ini secara hukum perang kita menilainya. Sampai hari ini kalau di Israel orang mau sumpah prajurit, terakhir mereka berkata, I will purge my faithfulness to the nation like Masada. Saya akan mempersembahkan hidup saya dan kesetiaan saya kepada bangsa Israel seperti Masada. Itu ada di purge mereka. Kalau sudah baca kisah Masada itu yang tentu terekam oleh tulisan Yosefus ya, itu ada, saya boleh lihat situ. Itu menunjuk kepada peristiwa pembunuhan diri massal supaya mereka tidak terjajah. Supaya mereka tahu kalau mereka dijajah, mereka akan diperkosa semua perempuannya, anaknya bakal dibunuh jadi budak. Jadi mereka tidak tahan fakta itu, mereka melakukan hal tersebut. Akan tetapi dalam kasus Simpson, saya kira kita perlu melihatnya dari ayat Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Itu saya tidak bisa bilang apa-apa kecuali bilang bahwa dalam konsep perang, karena at the end of the day kalau kita baca di bawahnya itu ditulis dengan jelas bahwa Simpson kemudian membunuh orang lebih banyak daripada waktu dia bunuh semasa hidupnya. Maksudnya membunuh orang Filistin. Nah, saya tadi dari awal sudah bilang bahwa ini memang masih menjadi perdebatan. Jadi saya senang kalau saudara berpikir bahwa Simpson tidak bunuh diri, silakan, pemahaman itu saudara simpan baik-baik. Tapi ini tinjauan sisi berbeda, bukan cuma teologi dan lain sebagainya, tapi ini adalah tinjauan secara sosial. Karena kalau sudah lihat Simpson itu membalas. Kalau sudah baca di ayat 38, dia bilang begini, izinkanlah aku supaya aku bisa membalas, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Itu ayat yang ke-28.
Tapi karena tentu konteks kita sekarang lagi membahas pencegahan bunuh diri secara teologis, ya kita kesampingkan saja, sebab at the end of the day kita telah memutuskan bersama secara teologis bahwa bunuh diri itu adalah dosa. Itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai suatu acuan bahwa ada kesempatan orang bisa bunuh diri dan kemudian memperoleh sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Jadi itu kira-kira yang menjadi pembahasan kita. Saya kira tadi para narasumber tadi memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Saya pikir kita juga diperkaya untuk hal ini. Terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Jonathan. Dan apakah masih ada narasumber yang ingin menyampaikan jawabannya? Ya, kepada terima kasih, Pak. Kira-kira ini yang paling terakhir karena bahasa Toraja bilang malotong mo kalapute. Saya bilang mau sependapat dengan Ibu Pendeta dari Depok juga bagaimana ya, karena dia bilang ada seolah-olah kita itu bunuh diri, ada demonstrasi. Padahal bunuh diri ini meninggalkan semua, mereka punya keluh kesah, mereka punya persoalan-persoalan seperti bunuh diri yang terakhir itu laki-laki yang ada di ini, dia tinggalkan juga surat untuk orang tuanya, kemudian tetap ada persoalan-persoalan. Jadi tapi tidak ada itu istilah demonstrasi kita, ayo kita sama-sama ke sana bunuh diri. Saya kira di Toraja tidak ada ya, khususnya di Toraja Utara. Jadi mungkin di daerah lain ada yang seperti di Jepang mungkin ada atau di mana, tapi kalau kita di sini rata-rata meninggalkan pesan dan kesan apa kepada orang tuanya. Dan satu yang ada di sana, dia tidak meninggalkan sepucuk surat untuk siapa-siapa yang di Sadan waktu saya baru tugas di sana. Tetapi setelah kami tanyakan orang tuanya, tantenya, ternyata hari itu dimarahi tantenya karena dia keluar sampai jam 3 pulang dimarahi, jam 3 subuh pulang dimarahi, besoknya dia langsung gantung diri. Ini karena apa yang dia alami itu tidak mampu untuk mengolah sehingga dia mengambil jalan pintas. Kemudian yang berikut, bahwa apabila ada yang menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong kepada orang lain, saya kira kita sudah pada tahu semua ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal 28 itu menjelaskan tentang berita bohong. Nah, kemarin saya teringat dengan ada keluarga yang korban KKB yang dari Papua. Saya kebetulan diperintahkan kemarin ke sana untuk datangi rumah duka. Lalu salah satu yang mereka pesankan ke kami bahwa tolong sampaikan di keluarga yang ada di sini, terkhusus anak-anak muda yang biasa bermedsos, agar bermedsos dengan bijak. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Papua mungkin di sana dia mendengar bagaimana salah kita salah ketik atau bagaimana akhirnya jadi persoalan lagi. Jadi mereka pesan kepada saya agar saya menyampaikan di depan para pelayat pada kemarin hari. Jadi saya pikir saya ajak kepada anak-anakku semua, saudara-saudara, agar kita menggunakan medsos ini sesuai dengan kepentingannya atau keperluannya. Tidak usah yang berlebihan. Jadi saya kira itu yang saya tambahkan, dan mudah-mudahan ini saya bisa diutus lagi kalau misalnya ini, tapi saya berharap tidak lagi, karena di samping kiri kanan saya, ya saya tahu diri di tengah. Jadi kami atas nama Polres Toraja Utara, terkhusus Polsek Sadan Balusu, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh PMTI melalui sinode yang ada di Gereja Toraja. Sang pada moto semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, demikianlah closing statement sekaligus penutup dari Bapak Ibtu Tinting Srenden. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya waktu dan rundown acara ini tidak molor karena memang tadi acara lambat dimulai. Jadi kondisinya sesuai dengan waktu yang sudah ada, dan karena seluruh audiens dan peserta sudah bertanya pada ruangan dan juga pada Zoom, maka akhirnya kita harus menyelesaikan sosialisasi kita. Kita sudah 2 hari berturut-turut
mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan seksual kemarin dan hari ini pencegahan bunuh diri. Kiranya sosialisasi ini bisa memberikan ilmu, motivasi dan pandangan hidup yang baru buat kita untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Akhir kata, kami bersama dengan para narasumber, moderator, peserta mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dipersilakan untuk melakukan foto bersama buat teman-teman dan narasumber. Ibu Ketua bisa ikut langsung berfoto.